Makan malam akhir tahun itu adalah momen ketika Papa memutuskan untuk memberitahu saya bahwa saya adalah kekecewaan terbesar bagi keluarga ini. Dia mengatakannya cukup keras hingga terdengar oleh seluruh meja makan panjang itu. Cukup keras hingga tawa di tengah ruangan terhenti seketika. Cukup keras hingga lampu kristal gantung di atas kami rasanya berhenti berayun. Sedetik sebelumnya, saya sedang menatap pantulan cahaya lilin yang berkelip di atas meja kayu jati yang mengkilap. Dan detik berikutnya, saya mendengarkan detak jantung saya sendiri berdegup di telinga, lambat dan dingin. Suara yang terdengar tepat sebelum sesuatu di dalam diri Anda hancur. Hal itu terjadi dengan suara yang biasa digunakannya. Nada tenang dan terkontrol yang selalu dia pakai setiap kali ingin mempermalukan seseorang tanpa perlu berteriak. Dia berdiri di ujung meja dengan gelas kristal berisi anggur di tangannya, berpura-pura sedang memberikan bersulang perayaan. Berbicara tentang keluarga, nilai-nilai, dan martabat. Kemudian dia berhenti sejenak, menolehkan kepalanya, dan mengunci tatapannya pada saya. Sesaat saya pikir dia akan memuji kebaya modern yang saya kenakan, atau mengatakan sesuatu yang sopan untuk mencairkan ketegangan yang menggantung di antara kami sepanjang tahun. Sebaliknya, dia berkata bahwa saya adalah aib terbesar bagi keluarga Wijaya. Begitu saja, seolah dia sedang membacakan ramalan cuaca. Garpu-garpu terhenti di udara. Para sepupu yang tadinya berbisik-bisik tentang rencana liburan ke luar negeri, membeku dengan senyum setengah jadi di wajah mereka. Seseorang mengembuskan napas pelan yang terdengar hampir seperti sentakan kaget. Saya melihat ponsel-ponsel mulai diangkat. Setidaknya ada 2, mungkin 3. Orang-orang berpura-pura mengecek pesan, padahal semua orang di ruangan itu tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Mama menatap lurus ke depan, seolah dia bisa menghilang ke dalam rangkaian bunga sedap malam di tengah meja. Kakak laki-laki saya, Dimas, menundukkan matanya ke piring. Sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya berhenti di titik di mana segala sesuatu di dalam diri saya terasa seperti retak terbuka. Saya selalu bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan orang-orang ketika mereka mendengarkan cerita seperti ini? Ini membuat dunia terasa anehnya begitu dekat untuk sesaat. Jika Anda merasa ingin berbagi nanti, ceritakan pada saya apa yang sedang Anda lakukan sekarang saat mendengarkan ini. Dan apakah Anda pernah merasa harus memilih antara berbakti atau menjadi diri sendiri? Ketika semua ini terjadi, saya duduk di meja itu, merasakan hangatnya pendingin ruangan yang diatur nyaman. Tetapi udara di sekitar bahu saya telah berubah sedingin es. Jari-jari saya bertumpu pada kaki gelas anggur. Saya ingat betapa stabilnya jari-jari itu terlihat, hampir terpisah dari sisa tubuh saya. Itu mengejutkan saya karena saya pikir saya seharusnya gemetar, menangis, atau marah. Tetapi saya tidak merasakan semua itu. Tidak ada rasa panas, tidak ada rasa malu. Tidak ada kepanikan. Hanya keheningan yang dalam dan hampa, seperti seseorang telah mematikan setiap saklar lampu di dalam diri saya secara bersamaan. Jenis keheningan yang hanya datang setelah Anda menyadari bahwa Anda telah kehilangan kepingan diri Anda selama bertahun-tahun. Dan ini hanyalah momen ketika seseorang mengatakannya dengan lantang. Saya mengangkat gelas dan menyesap sedikit. Anggur itu terasa lebih pahit daripada segar. Mungkin itu hanya karena momennya. Atau mungkin karena cara mata Papa tetap tertuju pada saya. Menunggu reaksi. Menginginkan ledakan emosi. Ketika saya meletakkan gelas itu kembali, saya mendengar bunyi klik lembut saat gelas menyentuh meja kayu. Suara kecil itu terasa lebih keras daripada suara-suara di sekitar saya. Jadi anggap saja aku sudah mati. Hanya itu yang saya katakan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada nada dramatis, hanya sebuah kalimat yang rasanya sudah tersimpan di dalam dada saya selama bertahun-tahun, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Papa berkedip. Mungkin terkejut karena saya tidak menangis atau meminta maaf atau menciut seperti yang dia harapkan.
Ruangan itu menahan napas. Ketika saya mendorong kursi saya ke belakang, kakinya bergesekan dengan lantai marmer, lambat dan disengaja. Saya berdiri, meraih tas tangan saya, dan mengenakan selendang dengan gerakan yang terasa hampir seperti upacara sakral. Saya tidak melihat siapapun, bahkan Mama, karena saya tahu jika saya membiarkan mata saya berkeliaran, sebagian dari diri saya mungkin akan ragu, dan saya tidak mampu untuk ragu. Keraguan adalah cara saya dibesarkan. Jangan membuat Papa marah. Jangan pertanyakan dia. Jangan tantang apa yang dia yakini. Malam ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya memilih untuk melakukan yang sebaliknya. Saat saya berjalan melewati meja panjang itu, saya mendengar beberapa suara pelan. Seseorang berbisik, "Dia bilang apa barusan?" Dan suara lain menjawab, "Kurasa dia bilang dia sudah mati bagi keluarga ini." Seseorang lain bergumam bahwa kamera ponselnya masih merekam. Mungkin itu mereka semua. Mungkin hanya satu orang. Itu tidak penting. Tidak ada yang penting lagi. Rumah itu berbau gaharu mahal dan melati. Itu adalah aroma setiap perayaan yang pernah kami adakan. Tapi rasanya asing sekarang, seperti milik keluarga orang lain. Sepatu hak saya berbunyi tak-tak di lantai marmer ruang depan saat saya bergerak menuju pintu utama yang besar. Di belakang saya mendengar Papa mengatakan sesuatu dengan suara rendah, tetapi saya terus berjalan karena saya tahu apapun yang dia katakan selanjutnya hanya akan memperburuk keadaan. Saya mendorong pintu depan ganda yang berat itu, dan udara malam Jakarta menghantam wajah saya, lembab dan basah oleh sisa hujan. Hawa dingin dari hujan deras membungkus bahu saya, dan untuk pertama kalinya malam itu, saya merasakan sesuatu yang nyata. Napas saya tidak terlihat seperti awan pucat karena ini daerah tropis, tapi rasa lega yang keluar dari dada saya terasa sama nyata. Lampu-lampu dari jendela besar di belakang saya melemparkan bayangan panjang ke halaman basah, melengkung dan bergeser saat orang-orang di dalam bergerak mendekat untuk melihat saya pergi. Saya tidak menoleh. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Saya berjalan ke mobil saya, langkah kaki saya bercipratan pelan di atas paving block yang basah. Setiap langkah terasa anehnya membebaskan, seperti saya sedang berjalan keluar dari sebuah sinetron yang naskahnya telah ditulis untuk saya jauh sebelum saya memiliki kesempatan untuk memilih dialog saya sendiri. Ketika saya mencapai pintu mobil, saya berhenti sejenak dan melihat bayangan saya di kaca jendela. Wajah saya terlihat tenang, hampir hening. Tidak hancur, tidak marah, tidak takut. Hanya seorang wanita yang akhirnya mengerti bahwa orang yang seharusnya mencintainya tanpa syarat telah mempretelinya sepotong demi sepotong, tahun demi tahun, sampai hampir tidak ada yang tersisa. Dan wanita itu akhirnya berdiri dari meja makan. Saya masuk ke kursi pengemudi, menutup pintu, dan membiarkan keheningan menyelimuti saya. Kenyamanan mobil membungkus saya saat mesin menyala halus. Tangan saya tetap stabil di setir. Sesaat, saya melihat rumah mewah itu melalui kaca depan yang terkena rintik hujan. Saya bisa melihat siluet bergerak di balik tirai sutra, kepala menoleh, tangan memberi isyarat. Mungkin mereka sedang membicarakan saya. Mungkin mereka memutar ulang apa yang terjadi. Atau mungkin mereka sudah melupakannya dan kembali makan. Itulah hal tentang keluarga saya. Mereka sangat peduli pada penampilan luar, tetapi tidak pernah cukup peduli untuk melihat ke dalam. Saat saya memundurkan mobil dari jalan masuk, salah satu lampu di lantai atas menyala. Mungkin itu Mama. Dia selalu berusaha melunakkan dampak kekejaman Papa. Bahkan ketika diamnya dia justru lebih menyakiti saya. Tapi malam ini, saya tidak bisa memikirkan dia atau siapapun di rumah itu. Saya butuh ruang. Saya butuh udara. Saya butuh hidup saya kembali. Saya berbelok ke jalan raya yang mengarah jauh dari kawasan elit Menteng itu.
Lampu jalan bersinar kuning memantul di aspal basah, dan suara ban saya di jalanan terasa ritmis dan membumi. Ponsel saya bergetar beberapa kali di kursi penumpang. Saya tidak memeriksanya. Saya tahu persis siapa itu. Sebagian dari diri saya bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum seseorang mencoba memutarbalikan cerita, atau merapikannya, atau berpura-pura itu tidak terjadi. Itu selalu menjadi siklusnya. Tapi ada sesuatu yang berubah malam ini. Saya telah berubah. Beberapa kilometer dari rumah itu, ketegangan di dada saya mengendur. Napas saya menjadi lebih mudah, lebih dalam. Dunia di luar menjadi kabur lembut saat hujan mulai turun lagi. Saya membuka sedikit jendela dan membiarkan angin malam yang membawa aroma hujan masuk ke dalam mobil, membiarkannya menyengat pipi saya, membersihkan kabut di dalam diri saya. Saya memikirkan semua tahun yang saya habiskan mencoba memenangkan persetujuan Papa. Semua aturan yang saya ikuti. Pilihan yang saya buat untuk menjaga kedamaian, dan bagaimana dalam satu momen, dengan satu kalimat, dia memperjelas bahwa tidak pernah ada kedamaian untuk dijaga. Saat itu saya sadar bahwa apa yang terjadi di meja makan bukanlah awal dari cerita. Itu adalah kesimpulan dari seumur hidup mencoba menjadi bagian dari keluarga yang hanya mencintai saya ketika saya cocok dengan versi diri saya yang mereka inginkan. Dan saya tahu bahwa jika saya tinggal, jika saya menelan penghinaan itu, jika saya berpura-pura semuanya baik-baik saja, saya akan kehilangan diri saya sepenuhnya. Pada saat saya mencapai jalan tol dalam kota, rasa sakit di dada saya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih stabil. Sebuah rasa tekad. Janji sunyi yang saya buat untuk diri sendiri saat wiper menyapu kaca depan. Malam itu bukan hanya malam saya berjalan pergi dari ruangan yang penuh dengan orang. Itu adalah malam saya mengubur bagian dari diri saya yang terus berharap mereka akan berubah. Dan saat hujan terus turun dan lampu kota Jakarta menjadi garis-garis panjang yang kabur di depan saya tahu satu hal dengan pasti. Momen di meja makan itu tidak hanya mengakhiri perayaan akhir tahun, itu mengakhiri tempat saya di keluarga itu. Saya sedang mengemudi menuju sesuatu yang lain sekarang. Sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan. Ruang, kebebasan, dan awal dari segala sesuatu yang datang berikutnya. Jalan tol terbuka di depan saya, lebar dan hampir kosong. Jenis jalanan sepi yang hanya Anda dapatkan pada malam liburan besar, ketika kebanyakan orang ada di rumah. Dunia saya terasa tidak seperti itu. Semakin jauh saya berkendara dari rumah Papa, semakin malam itu terasa tidak nyata. Seolah-olah saya telah menyelinap keluar dari hidup saya sendiri dan masuk ke dalam cerita orang lain. Jalanan terus berdengung di bawah ban, stabil dan acuh tak acuh. Dan suara acuh tak acuh itu melakukan sesuatu pada saya. Itu membiarkan saya bernapas lagi. Saya tidak menangis. Saya pikir saya akan menangis. Saya mengharapkan semacam gelombang emosi pasang atau banjir kemarahan menghantam saya saat saya menjauh dari rumah itu. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya keheningan hampa yang aneh menyebar di dada saya seperti kabut. Mata saya tetap kering. Napas saya pelan. Saya merasa hadir di tubuh saya untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Saya pikir hidup memang begitu. Ia tidak mengejutkan Anda. Ia hanya mengonfirmasi apa yang sudah Anda ketahui jauh di lubuk hati, tetapi belum bisa Anda akui. Ponsel di kursi penumpang menyala lagi. Getaran lain bergulir di atas jok kulit. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Saya tidak perlu mengangkatnya untuk mengetahui urutannya. Mama dulu. Panggilannya selalu datang bergelombang ketika dia takut akan amarah Papa. Lalu kakak saya, Dimas, mungkin berharap untuk menenangkan situasi atau setidaknya mengumpulkan informasi sebelum menyebar ke seluruh keluarga besar.
Setelah itu, sepupu-sepupu yang hanya ingin tahu ceritanya supaya bisa mereka ulangi di tempat lain nanti. Saya membiarkan ponsel itu berkedip dan menyala tanpa menyentuhnya. Pada saat saya mencapai gedung apartemen saya di Jakarta Selatan, hawa dingin hujan telah menetap lebih dalam malam itu. Tempat parkir hampir kosong. Lapisan embun tipis mulai menyebar di mobil-mobil yang sudah diam berjam-jam. Saya parkir di tempat biasa saya, di dekat pintu masuk lobi dan mematikan mesin. Keheningan tiba-tiba di dalam mobil terasa tebal, seperti udara bergeser dan menetap di sekitar saya. Saya bersandar di kursi dan memejamkan mata. Bayangan Papa mengangkat gelas anggur itu melayang lagi. Cara cahaya dari lampu kristal mengenai gelas itu. Selama bertahun-tahun, saya pikir cahaya itu berarti sesuatu. Kebanggaan, persetujuan, semacam kehangatan. Malam ini, itu hanya terlihat tajam, kosong. Seperti setiap perayaan yang pernah kami lakukan adalah pertunjukan di mana dia mengharapkan kami bertepuk tangan. Saya membuka mata dan menatap langit-langit mobil. Detak jantung saya sudah stabil. Napas saya masih tenang. Ketenangan itu membuat saya takut sesaat. Saya bertanya-tanya, apakah itu berarti sesuatu di dalam diri saya akhirnya mati rasa? Atau mungkin itu berarti sebaliknya, bahwa setelah bertahun-tahun membengkokkan diri menjadi seseorang yang bukan saya, versi asli dari diri saya akhirnya punya ruang untuk mengembuskan napas. Saya mengambil tas saya dari kursi belakang dan melangkah keluar ke udara dingin. Angin basah menyengat pipi saya saat saya berjalan ke pintu masuk gedung. Di dalam, lorong itu redup dan sunyi. Beberapa hiasan dekorasi masih tergantung di pintu-pintu, jenis yang terbuat dari pita plastik yang bisa Anda beli grosiran di pasar. Mereka terlihat ceria dengan cara yang terasa terputus dari malam yang baru saja saya jalani. Ketika saya membuka kunci apartemen saya dan mendorong pintu terbuka, kegelapan menelan saya. Saya tidak menyalakan lampu. Saya menjatuhkan kunci di meja kecil dekat pintu masuk, melepas sepatu hak saya, dan duduk di lantai dengan punggung bersandar pada sofa. Keheningan terasa berbeda di sini. Ia memiliki bobot. Ia memiliki bentuk. Ia menyebar ke seluruh ruangan seperti pasang yang stabil. Saya akhirnya mengambil ponsel, bukan untuk menelpon siapapun kembali, tetapi karena notifikasi terus berkedip dan saya perlu membungkamnya. Layar menyala dengan banjir panggilan tak terjawab dan pesan. Nama mama berulang-ulang. Pesan teks Dimas pendek, mendesak, tidak lengkap. Beberapa sepupu sudah mengirim tanda tanya, seolah saya berhutang penjelasan pada mereka. Saya membalikkan ponsel menghadap ke bawah di karpet dan mengembuskan napas pelan. Saya pikir itu akan menenangkan keadaan sejenak, tetapi ponsel berdetar lagi. Pesan lain, panggilan lain. Dunia mereka masih berputar cepat. Dunia saya melambat hingga merayap. Akhirnya rasa ingin tahu menarik saya, dan saya mengangkat ponsel lagi. Kali ini bukan panggilan. Itu adalah pesan dari salah satu sepupu yang lebih muda. Sebuah tautan. Tidak ada kata-kata, hanya tautan. Perut saya menegang karena saya tahu apa itu sebelum saya menyentuhnya. Video itu, momen itu. Papa berbicara, wajah saya, suara saya berkata, "Jadi anggap saja aku sudah mati." Seseorang di ruangan itu telah mengunggahnya ke grup keluarga besar. Dan dari sana, itu sudah menyelinap ke tangan orang-orang yang sama sekali tidak peduli pada saya. Itulah bahayanya keluarga yang terobsesi dengan penampilan. Setiap penghinaan pribadi berpotensi menjadi bukti publik. Saya menekan tombol play. Menonton diri saya sendiri dari luar melakukan sesuatu yang aneh pada saya. Gadis di layar tampak rapuh, tapi tenang. Ketenangan dalam suaranya meresahkan. Saya melihatnya menyesap anggur itu, dan meletakkan gelasnya begitu pelan, hingga hampir terlihat seperti latihan adegan film. Saya mendengarkan kalimat itu jatuh dari bibirnya. Jadi anggap saja, aku sudah mati. Saya melihatnya berdiri dan berjalan keluar dari bingkai.
sementara ruangan di belakangnya jatuh ke dalam kekacauan. Suara ruangan yang bereaksi lebih keras dalam rekaman daripada saat kejadian langsung. Beberapa sentakan napas, tawa tertahan dari seseorang yang menganggapnya dramatis. Komentar berbisik dan gesekan kursi. Itu berantakan dan manusiawi, dengan cara yang dibenci keluarga saya untuk dilihat. Dan entah bagaimana, itu membuat saya merasakan semacam pelepasan yang sunyi. Saya memutar ulang video itu sekali lagi, lalu yang ketiga kalinya. Bukan kebahagiaan, bukan kepuasan, hanya semacam kelegaan yang lelah. Kebenaran telah diucapkan, dan tidak ada cara untuk menyimpannya kembali. Saya meletakkan ponsel lagi, kali ini mematikannya sepenuhnya. Layar menjadi hitam dan tetap hitam. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi dengungan. Keheningan yang menyusul terasa seperti seseorang akhirnya mengecilkan volume di ruangan di mana kebisingan telah berteriak selama bertahun-tahun. Saya menyandarkan kepala ke bantal sofa dan memejamkan mata. Kegelapan apartemen menekan di sekitar saya, lembut dan akrab. Saya masih bisa mendengar gema samar suara papa dalam ingatan saya, dan cara seluruh meja menahan napas setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Rasanya jauh sekarang, seperti adegan dari film yang sudah terlalu sering saya tonton. Saya duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Saya tidak tahu berapa lama tepatnya. Waktu terasa melar dan lambat. Pikiran saya melayang melalui kenangan lama. Ulang tahun di mana papa hampir tidak melihat saya. Hari raya di mana aturan lebih penting daripada orang-orangnya. Pertengkaran di mana saya diharapkan meminta maaf karena menyakiti perasaannya. Padahal dialah yang merobek perasaan saya. Bertahun-tahun mencoba menjadi cukup untuk seseorang yang sudah memutuskan saya kurang. Pada satu titik, saya berdiri dan berjalan ke jendela. Lampu-lampu gedung pencakar langit Jakarta berkilauan di langit malam. Hujan masih turun, lembut dan stabil. Dunia di luar tampak damai, tak tersentuh. Terasa aneh mengetahui bahwa di luar sana, keluarga saya mungkin sedang berjuang untuk mengendalikan narasi, sementara saya berdiri sendirian di apartemen saya. Merasa hampa namun anehnya bebas, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak akan kembali. Tidak malam ini, tidak besok, mungkin tidak selamanya. Untuk pertama kalinya, pikiran itu tidak membuat saya takut. Itu terasa pantas. Saya pergi ke dapur dan menuangkan segelas air. Tangan saya tetap stabil. Saya menyesap dan menatap meja dapur. Bentuk kehidupan saya yang akrab di sini. Kehidupan yang telah saya bangun, terpisah dari nama besar Wijaya. Kehidupan yang sunyi, tapi milik saya. Tidak ada gelas kristal, tidak ada pidato, tidak ada kamera yang menunggu untuk menangkap reaksi saya. Ketika saya kembali ke ruang tamu, kegelapan terasa lebih lembut entah bagaimana. Seolah ruangan itu mengerti apa yang telah terjadi dan memberi saya semacam keamanan yang rapuh. Saya duduk di sofa dan menarik selimut menutupi kaki saya. Kelelahan akhirnya menghantam saya. Jenis kelelahan yang tidak datang dari menangis atau berkelahi, tetapi dari menyadari sudah berapa lama Anda membawa beban berat. Ponsel saya tetap mati di seberang ruangan. Itu saja terasa kuat. Sebuah batas yang ditarik tanpa permintaan maaf. Saya tahu pesan-pesan akan terus datang. Saya tahu Mama akan mencoba lagi. Saya tahu Dimas akan menghubungi dengan nada yang lebih tenang. Mereka akan menginginkan penjelasan, jaminan, atau setidaknya versi cerita yang bisa mereka ulangi sambil melindungi citra keluarga. Tapi tidak malam ini. Malam ini, saya membiarkan keheningan yang berbicara. Ketika ponsel bergetar satu kali terakhir sebelum mati total karena kehabisan baterai, saya melirik layarnya. Sebuah pesan sempat masuk. Hanya beberapa kata dari Mama. Tolong pulang, kita perlu bicara. Saya menatap pesan itu, membiarkannya melayang dalam cahaya redup apartemen. Lalu layar menjadi hitam. Saya tidak menjawab.
Saya belum siap untuk melangkah kembali ke versi dunia mereka. Belum. Saya bersandar pada ketenangan dan membiarkan malam menetap di sekitar saya. Mengetahui ini hanyalah awal dari apa yang akan datang berikutnya. Saya duduk dalam diam sedikit lebih lama setelah layar menjadi hitam. Saya pikir kelelahan akan menarik saya tidur, tetapi pikiran saya tidak mau istirahat. Ia terus mengelilingi pesan dari Mama. Nada di baliknya, ketakutan yang terjalin di dalamnya. Saya tidak siap untuk merespons. Tidak siap untuk masuk kembali ke orbit itu lagi. Jadi, saya tetap diam dan bernapas melalui beban di dada saya, menunggu keheningan melunak. Perlahan itu terjadi. Cukup bagi saya untuk akhirnya mendorong tubuh dari sofa dan berjalan menyusuri lorong menuju kamar tidur. Saya baru saja mencapai ambang pintu ketika saya mendengar ketukan lembut. Itu sunyi, hampir ragu-ragu. Jenis ketukan yang tidak semestinya ada di gedung apartemen dengan keamanan ketat ini, kecuali seseorang tahu persis pintu mana yang mereka tuju. Saya membeku sesaat, bertanya-tanya apakah itu mungkin tetangga atau lebih buruk lagi, seseorang yang dikirim oleh keluarga saya. Saya menunggu, mendengarkan ketukan lain. Itu datang beberapa detik kemudian, sedikit lebih tegas kali ini. Saya berjalan kembali melewati ruang tamu dan melihat melalui lubang intip. Lampu lorong berkedip sedikit, melemparkan lingkaran hangat di sekitar orang yang berdiri di luar. Itu Raka. Bahunya membungkuk menahan dinginnya AC lorong, tangannya disaku jaket denimnya. Dia tampak seperti seseorang yang telah duduk di motor atau mobilnya untuk waktu yang lama sebelum mengumpulkan keberanian untuk naik ke atas. Saya membuka kunci pintu dan minggir untuk membiarkannya masuk. Dia berjalan melewati saya perlahan. Matanya bergerak menyusuri kegelapan apartemen, seolah mencoba memahami jenis malam apa yang baru saja saya jalani. Dia tidak menyentuh apapun. Dia bahkan tidak melepas jaketnya pada awalnya. Dia hanya berdiri di sana sesaat, lalu berbalik ke arah saya dengan ekspresi yang belum pernah saya lihat di wajahnya sebelumnya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang protektif. Saya bertanya padanya, sudah berapa lama dia di bawah? Dia bilang hanya beberapa menit. Suaranya lembut dan stabil, tetapi saya bisa mendengar ketegangan di bawahnya. Dia akhirnya melepas jaketnya dan menyampirkannya di kursi. Lalu dia menatap saya lagi, dan saya merasakan pergeseran udara di antara kami. Jeda sunyi yang diambil orang ketika mereka akan mengatakan sesuatu yang akan mengubah tanah tempat Anda berpijak. Dia memberitahu saya bahwa dia bertemu dengan papa saya tadi siang. Dia mengatakannya dengan tenang. Tetapi kata-kata itu tetap menghantam saya cukup keras, hingga saya mencengkeram sandaran sofa untuk menyeimbangkan diri. Saya bertanya mengapa. Dia bilang dia tidak merencanakannya. Seseorang dari lingkaran bisnis Papa menghubunginya dan berkata, Papa menginginkan percakapan. Dia pikir itu tentang saya, sesuatu yang penting. Jadi dia setuju. Dia bergerak mendekat ke jendela dan melihat keluar ke hujan yang masih turun saat dia berbicara. Saya pikir lebih mudah baginya untuk tidak melihat langsung ke arah saya saat mengulangi apa yang telah dikatakan. Papa memulai percakapan dengan menyebutkan liburan, keluarga, tekanan kepemimpinan, dan beban membawa warisan nama besar. Itu semua terdengar seperti naskah latihan, pengantar hangat untuk membersihkan jalan bagi sesuatu yang lebih dingin. Kemudian Papa mengubah nada bicara dan bertanya kepada Raka tentang pekerjaannya. Raka mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia adalah fotografer lepas dengan reputasi yang cukup baik, bahwa dia punya klien tetap, dan bahwa dia menyukai kemandirian karir yang dia bangun. Papa tampak tidak terkesan. Menurut Raka, Papa mengatakan fotografi bukanlah profesi yang nyata. Dia menyebutnya rapuh dan sementara. Jenis hobi artistik yang dikejar orang ketika mereka tidak memiliki disiplin untuk sesuatu yang substansial. Dia bertanya kepada Raka, bagaimana dia berencana menafkahi istri atau anak-anak
dengan penghasilan yang tidak terduga seperti itu. Raka memberitahunya bahwa dia tidak berniat memaksa saya melakukan apapun, dan bahwa kami menghormati karir masing-masing. Papa tidak menerima itu. Dia berkata bahwa wanita seusia saya sering bingung oleh apa yang disebut jalur yang didorong oleh passion. Tetapi, fase-fase itu akhirnya memudar. Dan yang penting pada akhirnya adalah stabilitas dan reputasi. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Raka membuat perut saya mulas. Saya tahu Papa melihat saya seperti itu. Tetapi mendengarnya mengatakannya dengan lantang kepada seseorang yang saya sayangi, terasa seperti jenis pelanggaran baru. Papa melanjutkan. Dia memberitahu Raka bahwa dia bukan pria yang tepat untuk saya. Bahwa dia berasal dari dunia yang berbeda. Bahwa dia tidak sesuai dengan harapan keluarga Wijaya. Dia mengatakannya dengan begitu halus, sehingga siapapun yang mendengarkan mungkin mengira dia sedang memberikan nasihat terukur, alih-alih memberikan penghinaan yang tenang. Tapi bagian terburuknya adalah, ketika dia mengatakan bahwa jika Raka peduli pada saya sedikit saja, dia akan minggir dan membiarkan keluarga memperbaiki kebingungan yang saya alami. Dia bahkan menyiratkan bahwa ada seseorang yang lebih cocok sedang menunggu, seseorang yang sudah disetujui dan sejalan dengan reputasi keluarga kami. Anak kolega bisnis, tentu saja. Raka akhirnya berbalik dari jendela. Ada sesuatu yang tegang di rahangnya, sesuatu yang terluka, tetapi tertahan. Dia bilang dia sudah mencoba menjaga percakapan tetap sopan, tetapi Papa mendesak sampai tidak lagi terasa seperti diskusi. Itu terasa seperti perintah. Papa memberitahunya bahwa memacari saya membuat saya keluar jalur, bahwa dia sebagian harus disalahkan atas jarak yang saya tempatkan antara diri saya dan harapan keluarga. Dia bilang Raka harus melepaskan saya, supaya saya bisa pulang dan menikahi pria yang telah mereka pilih. Seseorang yang akan menjaga saya tetap aman, stabil, dan dapat diprediksi. Ketika Raka mengulangi bagian terakhir itu, saya merasakan dingin yang sama di dada saya seperti yang saya rasakan di meja makan. Tapi kali ini lebih tajam, lebih berat, karena ini bukan lagi hanya tentang penghinaan di depan kerabat atau dicap sebagai aib. Ini tentang kontrol yang merentang ke dalam kehidupan pribadi saya, ke dalam hubungan saya, ke dalam pilihan yang seharusnya hanya milik saya. Raka bergerak mendekat dan duduk di tepi meja kopi menghadap saya. Dia meraih tangan saya, tetapi berhenti tepat sebelum menyentuhnya, seolah memberi saya ruang untuk memilih apakah saya menginginkan kenyamanan atau kejelasan. Saya mengulurkan tangan perlahan dan membiarkan jari-jari saya bertumpu pada jarinya. Dia bilang dia tidak datang ke sini untuk menekan saya. Dia tidak datang ke sini untuk membela diri atau meminta apapun dari saya. Dia hanya ingin saya tahu apa yang terjadi, karena menyembunyikannya hanya akan memperburuk situasi. Dia bilang, Papa juga menyebutkan tentang makan malam itu, dan mengisyaratkan bahwa malam ini akan memanas jika saya tidak segera sadar. Suara Raka sedikit pecah ketika dia mengatakan itu. Bukan karena dia takut untuk dirinya sendiri, tetapi karena dia tahu bagaimana itu akan menyakiti saya. Saya menarik tangan saya kembali dengan lembut dan berdiri. Berjalan melintasi ruangan ke tempat bayangan berkumpul di dekat rak buku. Saya merasakan udara bergeser di paru-paru saya, semakin berat dengan setiap napas. Bukan karena saya takut kehilangan Raka, saya mempercayainya lebih dari siapapun dalam hidup saya. Apa yang membuat saya takut adalah menyadari betapa dalam jangkauan Papa telah menggali ke dalam setiap bagian diri saya, bahkan sudut-sudut yang saya pikir aman. Saya memberitahu Raka bahwa saya perlu menjauh dari semua itu, bahwa saya tidak bisa terus mencoba menjelaskan diri saya atau melindungi bagian hidup saya yang seharusnya tidak perlu perlindungan. Saya bilang saya sudah selesai bernegosiasi dengan orang-orang yang tidak pernah mendengarkan sejak awal. Jika Papa bisa mempermalukan saya di makan malam keluarga, dan kemudian berbalik dan menuntut kepatuhan dari pria yang saya cintai, maka tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan dalam versi lama kami. Raka mengangguk pelan. Dia tidak membantah. Dia tidak mencoba membujuk saya keluar dari apapun.
Dia bilang dia akan mendukung keputusan apapun yang saya buat. Bahkan jika itu berarti dia harus minggir agar saya menemukan kejelasan. Tapi saya memberitahunya bahwa bukan itu yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan adalah jarak dari kekacauan, bukan jarak darinya. Saya ingin membangun kembali hidup saya tanpa beban harapan orang lain menekan tenggorokan saya. Dia akhirnya berdiri dan melangkah cukup dekat bagi saya untuk merasakan kehangatan dari tubuhnya. Dia memberitahu saya bahwa saya lebih kuat dari cerita yang terus ditulis Papa tentang saya. Bahwa saya pantas mendapatkan kehidupan yang dibentuk oleh tangan saya sendiri, bukan yang dipahat oleh tekanan dan warisan nama keluarga. Suaranya lembut ketika mengatakannya, tetapi ada keyakinan di dalamnya juga. Jenis keyakinan yang menjangkarkan dirinya jauh di dalam diri saya. Setelah dia pergi, saya berdiri di dekat pintu untuk waktu yang lama, mendengarkan gema langkahnya yang memudar di lorong. Apartemen terasa sunyi lagi, tetapi tidak kosong. Sesuatu tentang kunjungannya telah membumikan saya, memberi saya semacam kejelasan yang tidak diberikan oleh keheningan saja. Saya berjalan kembali ke sofa dan duduk dengan ponsel saya masih mati di ujung ruangan. Denyut sunyi rumah tampaknya sejalan dengan detak stabil di dada saya. Saya membuka laptop saya dan menarik kalender di mana acara keluarga dan kewajiban ditandai dalam kotak-kotak kecil yang rapi. Ulang tahun, makan malam amal, pertemuan tahunan yayasan yang disamarkan sebagai kumpul-kumpul liburan, pengingat akan kehidupan yang tidak pernah menjadi milik saya. Saya menghapus setiap entry satu persatu, tanpa ragu, tanpa penjelasan. Ketika pengingat terakhir menghilang dari layar, saya menutup laptop dan mengembuskan napas perlahan. Rasanya seperti langkah pertama melintasi ambang batas yang selama bertahun-tahun takut saya dekati. Sebuah titik tanpa jalan kembali, tetapi dalam cara terbaik yang mungkin, jenis yang menuntun Anda menuju kehidupan yang belum Anda bayangkan. Saya berjalan ke kamar tidur dan menyalakan lampu kecil di dekat meja nakas. Cahaya hangat memenuhi ruangan dengan rasa permulaan yang tenang. Bukan akhir, bukan keruntuhan, sebuah permulaan. Saya tahu perselisihan dengan keluarga saya masih jauh dari selesai. Saya tahu mereka tidak akan membiarkan saya pergi dengan mudah. Tapi berdiri di sana dalam cahaya lembut itu, saya merasakan kemantapan yang belum pernah saya ketahui. Itu adalah momen pertama saya menyadari bahwa saya benar-benar meninggalkan dunia lama itu. Bukan karena saya ingin balas dendam, bukan karena saya ingin menyakiti siapapun, tetapi karena bernapas dengan bebas akhirnya menjadi lebih penting daripada diterima. Saya tahu saya sedang melintasi ambang batas malam itu, melangkah ke dalam versi diri saya yang keluarga saya habiskan bertahun-tahun bersikeras tidak ada. Ketenangan kamar tidur saya bertahan stabil di sekitar saya saat saya menghirup cahaya hangat dari lampu kecil di meja nakas. Sesuatu dalam diri saya akhirnya terasa nyata, padat dengan cara yang belum pernah ada di dalam rumah Papa. Saya berganti pakaian menjadi kaos lama dan celana longgar, mengikat rambut ke belakang, dan membiarkan tubuh saya tenggelam dalam kelembutan kasur yang akrab. Kelelahan membungkus saya dengan cepat, bukan jenis yang kacau yang mengikuti patah hati, tetapi jenis yang dalam dan stabil yang datang setelah memilih diri sendiri untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ketika saya bangun keesokan paginya, cahaya musim hujan yang masuk ke dalam ruangan tampak pucat dan tenang. Sesaat, saya tetap diam, mendengarkan dengungan samar AC dan lalu lintas yang tenang di jalanan Jakarta Selatan di bawah. Hidup saya di luar harapan keluarga Wijaya selalu terasa lebih kecil, lebih tenang, hampir tak terlihat. Namun, berbaring di sana, saya merasakan sesuatu seperti kedamaian. Tidak dramatis atau penuh kemenangan, hanya getaran stabil di dada saya yang mengingatkan saya bahwa ini adalah ruang saya, dunia saya, udara saya. Saya membuat kopi tubruk dan membuka laptop di meja kecil dekat jendela. Kebanyakan orang tidak pernah membayangkan seorang desainer branding
bisa membangun kehidupan yang stabil bekerja secara independen. Tetapi bagi saya, itu telah menjadi satu-satunya tempat di mana tidak ada yang mendikte apa yang harus saya lakukan atau harus menjadi siapa saya. Klien saya sebagian besar adalah bisnis kecil di sekitar Jakarta. Sebuah kedai kopi yang menginginkan identitas yang lebih modern. Toko buku yang membutuhkan papan nama untuk lokasi baru mereka. Sebuah yayasan nirlaba yang berfokus pada literasi untuk sekolah-sekolah pinggiran. Tidak ada yang glamor, tetapi setiap proyek terasa seperti tindakan penciptaan kecil. Sesuatu yang bisa saya bentuk dengan tangan dan imajinasi saya, tanpa seseorang bernapas di leher saya tentang warisan atau reputasi. Saat kopi saya mendingin di samping saya membuka file proyek untuk gym butik yang akan diluncurkan di dekat kawasan Senopati. Mereka menginginkan palet yang lebih segar dan tipografi yang lebih bersih, sesuatu yang modern yang masih terasa hangat. Saat membuat sketsa konsep, jari-jari saya bergerak dengan ritme yang akrab. Branding telah menjadi cara bagi saya untuk tetap membumi, untuk mendapatkan penghasilan tanpa bergantung pada nama keluarga. Itu juga membantu saya melindungi bagian lain dari hidup saya, bagian yang tidak diketahui oleh siapapun di keluarga saya. Melukis telah bersama saya sejak masa kanak-kanak. Bukan sekadar hobi, bukan gangguan, sebuah denyut nadi. Kenangan paling awal saya penuh dengan warna dan bau cat akrilik yang mengering di atas kertas murah. Tapi saat itu, saat Papa melihat saya dengan kuas di tangan, dia menepisnya dengan satu alis terangkat. Dia bilang, seni adalah jalan buntu. Dia bilang, karir kreatif adalah untuk orang-orang yang tidak mau berkomitmen pada pekerjaan nyata. Dia bertanya mengapa saya ingin menghabiskan waktu berjam-jam melukis ketika saya bisa bergabung dengan komite, klub, apapun yang akan membuat saya terlihat berwawasan luas dan layak dipamerkan. Mama tidak pernah tidak setuju, meskipun terkadang dia akan tersenyum lembut ketika melewati kamar saya, seolah dia tidak bisa memutuskan apakah akan menyemangati saya atau tetap setia pada harapan rumah itu. Saya tetap melukis, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Di kampus, saya akan menyelinap keluar larut malam dan menggunakan ruang studio kecil di ujung gedung seni. Setelah lulus, saya menemukan cara untuk menyelipkan waktu melukis di antara pekerjaan klien dan waktu tidur. Dan akhirnya, saya menciptakan identitas yang akan melindungi saya dari beban nama belakang saya sendiri. Saya memilih nama samaran Lian. Julukan masa kecil yang dipelintir menjadi sesuatu yang tidak bisa dikenali oleh siapapun yang mengenal saya saat tumbuh dewasa. Saya menandatanganinya di sudut setiap karya, menyelipkannya ke dalam file digital, dan membiarkannya menjadi perisai antara seni saya dan pengawasan yang telah dilatih untuk saya harapkan. Saya memisahkan kedua dunia itu. Klien branding saya mengenal saya sebagai desainer dengan mata yang kuat untuk teori warna dan penceritaan. Para kolektor saya mengenal pelukis anonim yang menciptakan pemandangan sunyi dan potret yang membawa arus kesendirian yang lembut. Hanya sedikit orang yang tahu kebenarannya. Raka, dua teman dekat dari kampus, dan pemilik galeri yang setuju untuk mewakili saya tanpa pernah mengungkapkan identitas saya kepada pembeli. Saya memberitahunya bahwa saya tidak ingin kesuksesan terikat pada reputasi keluarga yang tidak pernah saya percayai. Dia memahaminya lebih cepat dari yang saya duga. Pikiran saya melayang ke email pertama yang saya terima yang bertuliskan, terjual. Itu adalah karya kecil ukuran 8x10, cat air muram tentang danau saat fajar. Saya tidak mengharapkan apa-apa darinya. Galeri itu sederhana. Daftarnya sederhana. Ketika email masuk, saya menatap kata itu selama beberapa menit sebelum tersadar. Seseorang di luar sana melihat sesuatu dalam karya saya. Seseorang yang belum pernah saya temui merasakan sesuatu ketika mereka melihatnya. Kesadaran itu terasa seperti berdiri di tepi tebing dan menemukan sayap yang tidak saya ketahui saya miliki. Selama tahun-tahun berikutnya, penjualan tumbuh perlahan. Tidak cukup untuk diperhatikan oleh nama-nama besar,
tetapi cukup untuk membuat saya terus melukis tanpa takut diejek. Kemudian suatu sore, saya menerima pesan dari galeri yang mengatakan sebuah karya yang saya kirimkan untuk pekan lelang telah terjual hampir 2 kali lipat dari perkiraan mereka. Itu adalah lukisan pemandangan kabut puncak dan lapisan biru lembut. Saya ingat melukisnya setelah percakapan panjang dengan Raka tentang keinginan untuk menghilang namun tetap terlihat. Ketika karya itu terjual, saya merasakan riak kemungkinan yang tenang di dalam dada saya. Tapi ada satu lukisan yang tidak pernah saya biarkan mereka jual. Sebuah kanvas besar berjudul Dusun Musim Dingin, Winter Orchard. Sebuah karya yang datang dari tempat yang begitu pribadi, sehingga berpisah dengannya terasa mustahil. Itu adalah satu-satunya karya yang saya minta galeri untuk dipajang, tetapi tidak didaftarkan untuk dijual. Goresan kuasnya berani, berlapis tekstur, dan palet warnanya lebih dingin, lebih tajam dari nada saya biasanya. Pemilik galeri memberitahu saya bahwa itu menarik banyak perhatian dari kolektor. Beberapa bahkan bertanya secara pribadi, apakah saya akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Saya selalu berkata tidak. Saya tidak tahu saat itu betapa besar masalah yang akan ditimbulkan oleh satu keputusan itu nantinya. Saat saya mengerjakan proyek branding gym, saya mendengar denting lembut email baru. Saya mempertimbangkan untuk mengabaikannya sampai saya melihat baris subjeknya. Pertanyaan baru untuk layanan desain. Waktunya terasa hampir simbolis, seolah dunia di luar drama keluarga saya masih terbuka diam-diam. Mantap. Pengirimnya adalah seorang wanita yang menjalankan bisnis lilin aromaterapi lokal. Dia bilang dia menemukan karya saya melalui rujukan dan menyukai cara desain saya menceritakan kisah tanpa kekacauan yang tidak perlu. Dia menginginkan penyegaran identitas lengkap untuk toko online-nya. Saya membaca pesan itu 2 kali, merasakan rasa syukur kecil di dada saya, dan menulis balasan menyetujui konsultasi di akhir minggu. Hidup saya tidak glamor, tetapi itu milik saya. Dan setiap proyek baru mengingatkan saya bahwa kemandirian bukan hanya mungkin, itu berkelanjutan. Saya berdiri dan meregangkan tubuh, memutar bahu, dan berjalan ke dapur untuk mengisi ulang kopi saya. Sementara mesin berdengung, saya melirik keluar jendela pada hujan yang membasahi tempat parkir. Dunia tampak damai lagi. Keseimbangan rapuh yang saya tahu tidak akan bertahan lama, terutama dengan video dari makan malam yang masih menyebar di antara kerabat. Tapi untuk saat ini, ketenangan itu sudah cukup. Ketika saya kembali ke meja saya, notifikasi email kedua muncul. Kali ini, pengirimnya membuat napas saya terhenti sejenak. Itu dari galeri. Baris subjek berbunyi, permintaan untuk Lian. Itu biasanya berarti penjualan atau pertanyaan tentang komisi. Meskipun saya jarang mengambil komisi karena anonimitas lebih penting daripada penghasilan tambahan. Saya mengklik pesan terbuka dan memindainya perlahan. Pemilik galeri menulis bahwa seorang kolektor pribadi dari Singapura, atau mungkin konglomerat lokal, email tidak menyebutkan detail, telah mengunjungi pameran selama liburan dan menyatakan minat yang kuat untuk mendapatkan karya dari Lian. Bukan sembarang karya. Mereka secara khusus bertanya apakah lukisan Dusun Musim Dingin tersedia untuk dibeli. Galeri telah mengikuti instruksi saya dan memberitahu mereka bahwa itu hanya untuk dipajang. Kolektor tidak membantah jawabannya, tetapi mereka meninggalkan informasi kontak mereka dan bertanya apakah saya akan mempertimbangkan kembali untuk harga yang tepat. Pesan itu diakhiri dengan pemilik galeri mengatakan dia belum pernah melihat kolektor begitu terpikat oleh sebuah karya, dan bahwa dia percaya tawarannya bisa substansial jika saya terbuka untuk percakapan. Saya bersandar di kursi dan menatap email itu. Saya merasakan tarikan godaan yang akrab, bisikan tenang tentang apa artinya melangkah ke sorotan yang lebih besar. Tapi lukisan itu mewakili sesuatu yang terlalu pribadi untuk dilepaskan. Saya melukisnya selama periode ketika hubungan saya dengan Papa retak dengan cara yang belum bisa saya artikulasikan.
Ketika saya butuh tempat untuk menaruh kesedihan dan kemarahan dan kesepian, menjualnya akan terasa seperti menjual luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi pemilik galeri mengatakan, kolektor itu berpengaruh di dunia seni. Seseorang yang bisa mengangkat karir saya tanpa mengetahui identitas asli saya. Seseorang yang bisa mendorong Lian ke dalam lingkaran yang tidak pernah saya bayangkan. Ide itu bertahan di benak saya. Saya menutup laptop dan berjalan menuju jendela lagi. Cahaya hujan membasuh meja dapur, membuat apartemen terasa kecil dan rapuh, tetapi penuh kemungkinan. Papa tidak pernah melihat bagian ini dari saya. Dia tidak tahu tentang klien saya. Dia tidak tahu tentang karya-karya yang telah saya jual atau para kolektor yang mengagumi pekerjaan saya. Dia tidak tahu bahwa saya telah membangun dunia di luar jangkauannya. Dunia yang tumbuh satu goresan kuas pada satu waktu. Dan saya menyadari, dia tidak pernah benar-benar peduli untuk tahu. Kebenaran itu menetap di tulang saya saat saya melihat hujan turun. Saya kembali ke meja, duduk, dan mengklik balasan. Saya mengetik pesan singkat berterima kasih kepada galeri atas pembaruan dan meminta detail lebih lanjut tentang kolektor itu. Saya tidak bilang ya, saya tidak bilang tidak. Saya hanya membuka pintu sedikit lebih lebar. Lalu saya menutup laptop saya lagi dan membiarkan keheningan membentang di seberang ruangan. Saya tidak tahu bahwa pesan kecil dari galeri ini akan menjadi garis patahan yang mengganggu segala sesuatu yang coba dipertahankan kakak saya. Saya tidak tahu bahwa minat kolektor ini akan bertabrakan langsung dengan keputusasaan yang sedang terjadi di dalam rumah tangga keluarga Wijaya. Tapi pada saat itu, yang saya tahu hanyalah bahwa hidup saya, yang tidak pernah dipercayai Papa, sedang beringsut maju. Dan kali ini, saya tidak akan mengecil untuk memberi ruang bagi orang lain. Ketenangan di apartemen saya bertahan stabil sepanjang sisa malam itu. Tapi pada keesokan paginya, kegelisahan tipis telah menetap di bawah tulang rusuk saya. Saya mencoba terus maju dengan pekerjaan saya, membuat sketsa ide-ide baru untuk logo bisnis lilin, dan mengatur ulang file untuk proyek gym. Tetapi fokus saya terus melayang kembali ke email galeri. Saya bertanya-tanya siapa kolektor itu, mengapa dusun musim dingin begitu menyentuh mereka, dan apakah memiliki seseorang yang menginginkan sesuatu yang begitu pribadi seharusnya terasa menyanjung atau mengganggu. Saya mencoba menepis pikiran itu. Tetapi perasaan itu tetap ada. Sebuah beban kecil di belakang pikiran saya. Menjelang sore, udara sedikit menghangat, menguapkan sebagian genangan air di sekitar tepi tempat parkir. Saya melangkah keluar untuk mengambil paket dan menghirup sesuatu yang terasa kurang pengap dibandingkan apartemen saya sendiri. Ponsel saya bergetar di saku jaket. Saya membiarkannya berdering sekali, lalu 2 kali, sebelum akhirnya mengeluarkannya. Saya berasumsi itu mungkin Raka, atau mungkin galeri lagi. Tapi ketika saya melihat siapa itu, napas saya tertahan di tenggorokan. Itu Mama. Sesaat, saya mempertimbangkan untuk membiarkannya masuk ke pesan suara. Naluri lama. Lalu, sesuatu di dalam diri saya bergeser. Naluri kecil yang sama yang bangun ketika galeri menyebutkan kolektor dengan pengaruh serius. Saya menjawab panggilan itu, menekan ponsel ke telinga, sementara kaki saya tetap tertanam di jalan setapak yang bas. Suara Mama terdengar tipis dan tegang. Bukan nada lembut dan hati-hati yang biasa dia gunakan saat mencoba memuluskan hal-hal antara sisa keluarga dan saya. Itu lebih tajam, mendesak, dengan cara yang membuat perut saya menegang. Dia bilang dia butuh saya pulang. Tidak nanti, tidak besok, sekarang. Dia mengulangi kata itu dengan cara yang membuatnya mustahil untuk diabaikan. Saya bertanya padanya mengapa, dan dia ragu cukup lama sehingga saya merasakan kepanikan meningkat di ujung sana melalui keheningan. Dia bilang itu rumit, dan bahwa dia akan menjelaskan ketika saya tiba. Sebelum saya bisa bertanya lagi, dia berkata, "Tolong," dan mengakhiri panggilan. Saya berdiri di sana sejenak, sementara dingin menusuk bagian belakang leher saya. Saya bisa saja tetap menjauh,
Akan mudah untuk berpura-pura saya tidak pernah mengangkat telepon. Tetapi sesuatu dalam suaranya membawa beban yang tidak bisa saya abaikan. Itu bukan rasa bersalah yang menarik saya, bukan rasa takut mengecewakan mereka lagi. Itu hanya waktunya untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Bahkan jika keluarga tidak peduli untuk melihat saya sebagai orang yang utuh, saya perlu menunjukkan pada diri sendiri bahwa saya bisa berdiri di sebuah ruangan bersama mereka tanpa menyusut. Saya berjalan kembali ke dalam, mengambil mantel dan kunci, dan menuju ke mobil. Perjalanan menuju rumah keluarga Wijaya memakan waktu kurang dari 20 menit karena jalanan cukup lancar. Tetapi setiap kilometer terasa lebih berat dari yang terakhir. Rumah-rumah besar yang berjejer di jalanan menteng berkilauan dengan dekorasi sisa tahun baru yang mahal. Semuanya tampak rapi dan terkendali, seperti cara keluarga selalu ingin terlihat. Saya masuk ke jalan masuk yang panjang, memperhatikan deretan mobil yang bukan milik kerabat. SUV kakak saya, sedan gelap pengacara keluarga, mobil mewah hitam yang tidak saya kenali. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan jelas, itu dimulai jauh sebelum Mama menelpon. Ketika saya melangkah masuk, hal pertama yang saya perhatikan adalah keheningan. Bukan keheningan damai, keheningan yang tegang dan rapuh. Jenis yang berkumpul ketika orang-orang baru saja berteriak dan sedang mencoba mengumpulkan diri mereka lagi. Mama berjalan ke arah saya dengan cepat. Kelegaan menyapu wajahnya, meskipun tangannya gemetar. Dia membimbing saya menuju ruang duduk tanpa memberi saya waktu untuk melepas mantel. Saya bisa tahu dia habis menangis. Matanya berkaca-kaca dan merah di sekelilingnya. Di dalam ruangan, kakak saya Dimas berdiri di dekat jendela dengan tangan terjalin di belakang punggungnya, mondar-mandir sedikit. Pengacara keluarga, Pak Haris, duduk kaku di sofa, membolak-balik tumpukan kertas. Papa ada di sudut jauh. Wajahnya memerah karena kemarahan yang belum sepenuhnya dingin. Dan ketika dia menatap saya, kepahitan dari makan malam itu belum pudar. Itu telah mengapur, mengeras. Saya tetap di dekat ambang pintu, sampai seseorang mengakui keberadaan saya. Dimas adalah yang pertama. Dia memberi saya anggukan cepat yang menyimpan lebih banyak ketegangan daripada sambutan. Dia tampak kelelahan. Cara orang terlihat ketika segala sesuatu yang telah mereka bangun mulai terlepas dari jari-jari mereka. Saya akhirnya melangkah lebih jauh ke dalam. Tapi perasaan tidak pada tempatnya kembali segera. Pengingat akrab bahwa tidak peduli seberapa tinggi saya berdiri, saya akan selalu dilihat sebagai kesalahan langkah dalam formasi sempurna mereka. Mama menuntun saya ke sebuah kursi. Dia bilang mereka perlu memberitahu saya sesuatu dan bahwa penting bagi saya untuk mendengarkan tanpa menyela. Itu saja memberitahu saya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan penghinaan dari makan malam Natal atau Tahun Baru itu. Ini tentang sesuatu yang lain sepenuhnya. Papa mulai berbicara dengan nada kaku yang dia gunakan di ruang rapat. Dia bilang, ada kemitraan strategis yang telah dinegosiasikan perusahaan selama berbulan-bulan. Kesepakatan ekspansi besar dengan klien korporat yang berbasis di Singapura. Seseorang yang berpengaruh. Seseorang dengan sumber daya untuk menjaga bisnis keluarga Wijaya agar tidak tenggelam setelah tahun keuangan yang sulit. Saya melihat rahangnya mengeras ketika dia mengucapkan kata-kata tahun keuangan yang sulit. Seolah mengakui perusahaan sedang berjuang terasa pahit di mulutnya. Dia memberi isyarat tajam pada Dimas yang melangkah maju dan menjelaskan bahwa bagian dari negosiasi melibatkan membangun koneksi pribadi dengan klien VIP yang menghargai seni. Klien menyebutkan memiliki minat pada lukisan langka, terutama dari seniman baru. Dimas bilang dia ingin membuat mereka terkesan dengan menghadiahkan karya dari seniman yang karyanya baru-baru ini mendapat perhatian. Dia mencoba menghubungi beberapa galeri, mencari sesuatu yang istimewa. Kemudian dia menemukan sebuah karya yang telah dipajang selama pameran musiman, Dusun Musim Dingin, Winter Orchard. Saat dia menyebutkan judulnya, perut saya menegang.
Rasanya seolah udara menipis di sekitar saya. Saya menjaga wajah saya tetap tenang, memaksa diri untuk mendengarkan tanpa bereaksi. Dimas bilang galeri menolak mendaftarkan lukisan itu untuk dijual, tetapi klien telah menyebutkan melihatnya secara langsung dan mengaguminya. Masalahnya adalah pameran berakhir dalam 2 hari, dan galeri bersikeras karya itu tidak untuk dibeli. Dimas mengakui dia panik. Dia perlu membuat klien terkesan sebelum pertemuan negosiasi akhir. Dia pikir bahwa menghadiahkan lukisan itu akan menunjukkan rasa hormat, minat, kecanggihan, dan bahwa itu akan mengamankan kesepakatan. Tapi karena dia tidak bisa mendapatkan lukisan asli, dia menugaskan seseorang untuk membuatnya ulang. Sebuah pemalsuan, barang palsu. Dia mengatakannya tanpa berkedip, tetapi rasa malu di ruangan itu mengencang di sekitarnya. Pengacara keluarga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Kepalan tangan papa menekan lengan kursi. Klien VIP menerima hadiah itu kemarin. Mereka segera mengenalinya sebagai pemalsuan. Mereka mempertanyakan integritas perusahaan yang akan menyajikan karya palsu sebagai itikat baik. Mereka menuntut penjelasan formal dan mengancam untuk menarik diri dari kesepakatan sepenuhnya. Dimas bilang mereka sudah mencoba menghubungi galeri lagi untuk informasi tentang seniman asli. Mereka bertanya tentang ketersediaan, tentang komisi, tentang kesempatan apapun untuk mendapatkan karya otentik untuk memperbaiki keadaan. Tapi galeri mengulangi bahwa seniman itu tetap anonim dan selektif. Mama menelan ludah dengan susah payah, dan akhirnya menyebut nama kolektor itu. Saya merasakan detak jantung saya terhenti ketika mendengarnya. Itu adalah nama yang sama yang disebutkan dalam email dari galeri. Orang yang sama yang menginginkan dusun musim dingin. Orang yang sama yang minatnya belum saya tanggapi. Saya duduk diam tak bergerak, membiarkan realisasi itu menetap berlapis-lapis. Kakak saya telah mempermalukan klien yang cukup berpengaruh untuk memengaruhi masa depan perusahaan. Dan klien itu adalah orang yang sama yang baru saja menghubungi untuk membeli lukisan saya. Lukisan saya yang bahkan tidak diketahui keluarga bahwa itu milik saya. Sesaat, saya tidak tahu apakah harus merasa takut karena betapa kusutnya hal ini, atau lega bahwa kebenaran dalam suatu bentuk akhirnya muncul dari bayang-bayang. Mama menatap saya seolah menunggu sesuatu dalam ekspresi saya untuk menjelaskan apakah harapan masih ada. Papa membungkuk ke depan, wajahnya tegang. Dia bilang klien sangat marah dan bahwa perusahaan hanya beberapa hari lagi dari kehilangan kontrak sepenuhnya. Dia menyiratkan bahwa semuanya bisa diperbaiki jika mereka bisa menemukan cara untuk menjangkau seniman dusun musim dingin. Dia menatap saya lagi, tetapi bukan dengan permintaan maaf, melainkan dengan harapan. Seolah saya berhutang solusi pada mereka hanya karena saya memiliki nama belakang yang sama. Saya menarik napas pelan, membiarkan potongan-potongan situasi mengatur diri mereka sendiri dalam pikiran saya. Keluarga saya telah menghabiskan bertahun-tahun memberitahu saya bahwa seni tidak berarti. Mereka telah menepisnya, meremehkannya, memperlakukannya seperti gangguan kekanak-kanakan. Tapi sekarang, mereka terbakar dalam api yang diciptakan oleh kesombongan mereka sendiri. Dan satu-satunya air yang bisa memadamkannya adalah hal yang mereka ambil dari saya. Sesaat, saya tidak mengatakan apa-apa. Ruangan itu menahan napas. Kemudian saya mengembuskan napas dan menenangkan diri, menyadari bahwa segalanya akan bergeser. Bukan karena saya ingin balas dendam, tetapi karena krisis ini akhirnya mengungkapkan kebenaran di balik semua harapan dan penghinaan mereka. Mereka membutuhkan sesuatu yang tidak pernah mereka hargai, sesuatu yang mereka tolak untuk dianggap serius, sesuatu yang datang dari saya. Saya membiarkan keheningan membentang sedikit lebih lama, sampai saya merasakan berat antisipasi mereka menekan kulit saya. Kemudian saya bersandar di kursi dan membiarkan ruangan menetap di sekitar saya. Ketegangan di rumah itu terasa hampir fisik, seperti dinding-dindingnya berusaha menahan segala sesuatu yang telah terjadi. Kakak saya berdiri kaku di dekat jendela,
Dan Papa menatap lantai seolah menolak untuk bertemu bayangannya sendiri dalam bentuk apapun. Sesaat, saya tetap diam, menunggu. Saya membutuhkan mereka untuk terus mengungkapkan sisa kekacauan yang telah mereka ciptakan. Saya tahu, pasti ada lebih banyak lagi. Keluarga saya tidak pernah mencapai mode panik karena hal sepele. Dimas ragu-ragu, lalu mengusap bagian belakang lehernya. Dia terlihat lebih tua saat itu, bukan karena usia, tetapi karena rasa malu memiliki berat, dan itu telah menetap di bahunya. Dia bilang, ada sesuatu yang tidak saya ketahui. Sesuatu yang terjadi beberapa hari sebelum hadiah itu diberikan. Dia bilang, itu dimulai di pameran itu sendiri. Dia menjelaskan bahwa selama acara liburan, klien VIP itu telah menghadiri malam pembukaan pameran musim dingin. Galeri itu lebih kecil, intim, penuh dengan lampu hangat dan gumaman lembut dari kolektor dan kritikus seni. Dimas ikut serta karena dia ingin memahami klien lebih personal. Dia ingin mempelajari apa yang membuat mereka terkesan, apa yang menggerakkan mereka. Begitulah cara dia memposisikan dirinya. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu dia pasti sudah merasakan tekanan. Papa telah mendesaknya tanpa henti untuk hasil, menyebutnya masa depan perusahaan, masa depan yang terus menyelinap semakin jauh setiap tahun. Di pameran, Dimas bilang dia mengikuti klien VIP itu diam-diam saat mereka beralih dari satu kanvas ke yang berikutnya. Kemudian, klien berhenti tepat di depan dusun musim dingin. Dimas bilang klien menghabiskan waktu lama menatapnya, tangan di belakang punggung, jenis postur yang diambil orang ketika sesuatu menyentuh mereka pada tingkat yang tidak bisa segera mereka namai. Klien itu rupanya memberitahu seseorang di dekat mereka bahwa lukisan itu terasa jujur, bahwa itu membawa kesedihan musim dingin atau hujan, tetapi juga ketahanan yang tenang. Dimas telah menangkap cukup banyak percakapan untuk mengetahui mereka sangat terpengaruh olehnya. Dia berhenti kemudian dan menatap saya. Saya menjaga ekspresi saya tetap tenang, meskipun di dalam hati ada sesuatu yang bergerak. Campuran kebanggaan dan ketakutan. Kebanggaan karena sesuatu yang saya ciptakan menyentuh seseorang dengan tulus. Ketakutan karena ini adalah momen yang tepat ketika dunia saya dan bisnis keluarga bertabrakan dengan cara yang tidak pernah saya niatkan. Dimas melanjutkan setelah pameran. Dia memeriksa situs web galeri untuk menemukan lukisan itu. Dia bilang dia mencari di bawah setiap kategori, setiap koleksi, tetapi dia tidak bisa menemukannya terdaftar untuk dijual. Dia bilang dia pikir mungkin itu telah dibeli lebih awal, atau dipindahkan ke koleksi pribadi. Dia menelpon galeri, tetapi mereka memberitahunya bahwa lukisan itu hanya untuk pameran dan tidak untuk dijual. Mereka tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya mengulangi bahwa itu milik seniman dan tidak akan tersedia ketika pameran berakhir. Garis waktunya menyusut. Dimas terus menekankan bahwa pertemuan negosiasi akhir dengan klien dijadwalkan 2 hari setelah pameran ditutup. Dia bilang dia terus berpikir bahwa jika klien mengagumi lukisan itu sebanyak itu, menghadiahkannya akan mengamankan kesepakatan. Dia bilang dia mencoba menelpon galeri lagi, mencoba membujuk mereka untuk setidaknya menyampaikan pesan kepada seniman. Galeri menolak. Mereka bilang seniman tidak menerima komisi langsung dan mempertahankan kontak selektif bahkan dengan mereka. Suara Dimas sedikit pecah ketika dia bilang dia merasa terpojok. Harapan Papa mencekiknya. Kekaguman klien terhadap lukisan itu terasa seperti satu-satunya celah yang tersisa baginya. Pameran berakhir dalam 2 hari, dan Dimas berpikir bahwa begitu pajangan diturunkan, tidak ada yang akan mempertanyakan kemana lukisan itu pergi, atau apakah itu dimaksudkan untuk dijual. Dia pikir dia bisa entah bagaimana memotong jalannya. Dia bilang dia bahkan mencoba bertanya kepada asisten galeri tentang prosesnya. Mereka memberitahunya lagi bahwa karya itu adalah milik seniman dan akan disimpan setelah malam penutupan. Dimas bilang dia meninggalkan galeri dengan perasaan putus asa. Saat itulah dia membuat keputusan terburuk dalam karirnya. Dia menyewa seseorang untuk membuat ulang lukisan itu. Dia menemukan seorang mahasiswa seni melalui kontak
yang mengklaim mereka bisa melakukan replikasi yang kredibel dengan cepat. Dia menunjukkan foto-foto yang dia ambil dari karya itu di pameran. Dia bilang dia tahu itu tidak akan sempurna, tetapi percaya klien akan menghargai isyarat itu lebih dari detailnya. Dia bilang dia percaya dampak emosional lebih penting daripada keaslian. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap. Saya melihatnya menelan ludah dengan susah payah. Dia bilang ketika hadiah itu dikirim, dia mengharapkan rasa terima kasih. Sebaliknya, klien segera mengenalinya sebagai pemalsuan. Mereka menelpon perusahaan dan bilang mereka terhina. Mereka menuduh keluarga menggunakan taktik murahan dan mempertanyakan apakah nama Wijaya mewakili ketidakjujuran di mana-mana, bukan hanya dalam seni. Mereka menuntut penjelasan dan mengancam untuk membatalkan seluruh kemitraan. Papa telah meledak berjam-jam sebelumnya sebelum saya tiba. Itu menjelaskan wajah merahnya dan kemarahan diam yang mendidih di seberang ruangan. Saya bersandar perlahan, membiarkan kebenaran membasuh saya. Kemudian Mama mengangkat sebuah folder dari meja kopi dan meletakkannya di pangkuan saya. Dia bilang mereka membutuhkan saya untuk melihat sesuatu. Saya membuka folder itu. Di dalamnya ada foto-foto cetak dari lukisan palsu itu, foto ponsel yang diambil di bawah pencahayaan yang keras. Tapi saat mata saya mendarat di atasnya, napas meninggalkan paru-paru saya. Itu tidak salah lagi. Dusun musim dingin. Dusun musim dingin saya. Kecuali salah. Semuanya hampir benar, tetapi sedikit meleset. Goresan kuas tampak tegang, ditiru alih-alih dilahirkan. Warnanya dekat, tetapi tidak memiliki tekstur berlapis yang hidup di antara goresan saya. Komposisinya disalin, tetapi jiwanya hilang sepenuhnya. Melihatnya seperti itu terasa seperti gangguan, seolah seseorang telah merogoh sudut paling pribadi dari tubuh saya dan menjiplak sesuatu yang intim tanpa izin. Detak jantung saya bergema di telinga. Saya menatap foto-foto itu untuk waktu yang lama, sementara Mama memperhatikan saya dengan cemas, menunggu semacam reaksi. Papa duduk ke depan, seolah dia mengharapkan saya menawarkan solusi. Dimas tampak malu, sekaligus penuh harap. Cara orang tenggelam mungkin melihat seseorang di pantai. Apa yang tidak diketahui oleh mereka semua adalah bahwa lukisan ini, yang ada di foto, dan yang asli yang masih tergantung di galeri, adalah milik versi saya yang telah mereka habiskan bertahun-tahun untuk hancurkan. Versi saya yang mereka bersikeras tidak penting. Sekarang, tiba-tiba itu lebih penting dari apapun. Saya bertanya kepada mereka, seberapa cepat klien menemukan itu palsu? Dimas bilang hampir seketika. Dia bilang, klien memberitahu asisten yang mengantarkan hadiah bahwa sapuan kuas tidak konsisten dengan karya yang telah mereka pelajari dengan cermat di pameran. Mereka tahu cukup banyak tentang seni untuk mengenali ketegangan di mana seharusnya ada kelancaran. Mereka menyisihkan lukisan itu dan menolak isyarat tersebut. Mereka menelpon Dimas langsung dan menuntut untuk tahu mengapa dia mencoba menipu mereka. Saya menutup folder itu dengan lembut. Jari-jari saya terasa dingin, bukan dari ruangan, tetapi dari kesadaran seberapa jauh ini telah meningkat. Saya bertanya mengapa mereka memberitahu saya semua ini. Papa akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan tegang. Dia bilang mereka perlu menghubungi senimannya. Bukan pertanyaan umum, bukan permintaan sopan. Mereka butuh percakapan langsung. Mereka butuh akses. Mereka butuh seseorang yang bisa menyelamatkan situasi sebelum kesepakatan runtuh sepenuhnya. Mereka ingin saya membantu mereka menjangkau Lian. Ironi itu menarik saya dengan tajam. Saya duduk di sana melihat wajah mereka, masing-masing dipenuhi dengan bayangan keputusasaan yang berbeda. Mereka menginginkan sesuatu dari seorang seniman yang tidak pernah mereka hormati, dunia yang mereka tolak, kehidupan yang bahkan tidak pernah mereka lihat, dan mereka tidak tahu solusi yang mereka mohon sedang duduk di depan mereka. Realisasi itu membuat segala sesuatu di dalam diri saya terasa lebih berat dan lebih jelas pada saat yang sama. Saya tidak berbicara. Belum.
Banjir pikiran butuh waktu sejenak untuk menetap. Saya berdiri perlahan, berjalan menuju perapian dekoratif, dan menatap foto-foto berbingkai di atasnya. Foto liburan keluarga, potret hari raya, momen panggung yang menggambarkan persatuan yang tidak pernah kami miliki. Saya mempelajarinya dengan tenang sebelum kembali ke 3 orang yang menunggu saya. Mama tampak penuh harap. Dimas tampak ketakutan. Papa tampak seperti sedang bersiap untuk menuntut kepatuhan lagi. Tapi ada yang berbeda sekarang. Saya bisa merasakannya di udara, dalam cara bahu saya tegak secara alami, alih-alih runtuh ke dalam. Dalam ketenangan yang membasuh saya, menggantikan rasa takut dengan kejelasan. Dusun musim dingin tidak pernah untuk dijual, tidak untuk uang, tidak untuk gengsi, dan sama sekali tidak untuk menyelamatkan reputasi orang-orang yang menyebut pilihan saya memalukan. Saya kembali ke kursi dan duduk, melipat tangan di pangkuan. Saya memberitahu mereka bahwa saya memerlukan informasi lebih lanjut sebelum saya membuat keputusan apapun. Suara saya keluar stabil, tidak keras, tidak goyah, hanya stabil. Mereka mengangguk, lega mendengar apapun yang terdengar seperti kerjasama. Di dalam, bagaimanapun, sesuatu yang lain sedang terbentuk. Sebuah garis yang menggambar dirinya sendiri dengan presisi tajam. Sebuah batas yang belum pernah saya tegakkan sebelumnya. Mereka telah melintasi dunia saya tanpa izin. Mereka telah mengambil sesuatu dari saya yang bahkan tidak mereka ketahui milik saya. Dan sekarang mereka ingin saya membantu mereka membatalkan konsekuensi dari kesombongan mereka sendiri. Saat saya melihat lukisan palsu itu, sesuatu dalam diri saya bergeser secara permanen. Sekarang, kebenaran duduk di depan saya, setipis kertas dan seberat batu. Saya tahu, itu akan menjadi langkah pertama dalam cerita yang tidak diharapkan oleh satupun dari mereka. Saya melihat folder itu sekali lagi, lalu menutupnya sepenuhnya dan meletakkan tangan saya di atasnya. Disitulah saya meninggalkan kata-kata saya untuk saat ini. Tenang, terkendali. Dan saya menyadari dalam keheningan itu, bahwa segalanya akhirnya mulai berbalik. Saya membiarkan tangan saya di atas folder tertutup itu untuk waktu yang lama. Membiarkan berat segala sesuatu di dalamnya menekan telapak tangan saya. Foto-foto lukisan palsu itu terasa lebih berat daripada tuduhan atau penghinaan apapun yang dilontarkan keluarga saya. Mereka telah mengambil sesuatu yang saya ciptakan dari tempat pribadi dan memelintirnya melalui keputusasaan dan kesombongan. Dan saat saya menatap mereka bertiga, saya menyadari tidak ada dari mereka yang belum memahami sepenuhnya apa yang telah mereka lakukan. Mama memecah kesunyian lebih dulu. Suaranya goyah, tetapi dia mencoba menstabilkannya dengan napas. Dia bilang mereka perlu menjangkau seniman itu. Dia bilang situasi ini berputar di luar kendali. Dia bilang Dimas telah membuat kesalahan besar, tetapi perusahaan masih bisa diselamatkan jika seniman asli dusun musim dingin turun tangan. Dia menambahkan bahwa jika mereka kehilangan kemitraan ini, konsekuensi bagi bisnis keluarga akan menghancurkan. Papa tidak menyuruhnya berhenti bicara. Dia tidak menegaskan kendali seperti biasanya. Itu saja memberitahu saya betapa buruknya keadaan. Dia telah kehilangan lebih banyak pijakan daripada yang pernah saya lihat. Dimas berdiri kaku di dekat jendela dengan lengan terlipat di dada. Dia tampak lelah, hampir hampa. Cara seseorang terlihat ketika mereka sudah bangun terlalu lama di bawah terlalu banyak tekanan. Dia bilang klien masih sangat marah dan hanya akan mempertimbangkan kembali jika seniman bisa berbicara dengan mereka secara langsung. Dia menambahkan bahwa asisten klien telah menelpon sejak pagi-pagi sekali, dan bahwa Papa menolak mengangkat telepon sampai mereka punya rencana. Mereka menunggu seniman tak dikenal untuk menyelamatkan mereka. Seniman yang sama yang tanpa sadar telah mereka coba tiru. Saya mengambil napas dalam-dalam dan bersandar, membiarkan tatapan saya tertuju pada ujung folder itu. Kemudian saya berdiri. Saya memberitahu mereka bahwa saya butuh 1 menit di luar. Mama mengangguk cepat,
hampir terlalu bersemangat, seolah lega bahwa saya tidak berjalan keluar dari rumah untuk selamanya. Saya melangkah melalui lorong dan menuju halaman belakang. Udara malam terasa tajam di wajah saya. Halaman rumput tampak kaku di bawah sisa hujan. Saya berjalan ke tepi teras dan membiarkan hawa dingin meresap ke dalam diri saya. Berdiri di sana, saya memikirkan pagi hari saat saya melukis dusun musim dingin. Itu terjadi tepat setelah pertengkaran lain dengan Papa. Dia bilang pilihan saya memalukan. Dia bilang pengejaran artistik saya kekanak-kanakan. Dia bilang saya membuang-buang potensi. Kata-kata itu telah mengiris lebih dalam daripada yang dia sadari. Dan saya menumpahkan setiap bagian dari luka itu ke atas kanvas. Saya menyimpan lukisan itu karena itu bukan sekedar pemandangan alam. Itu adalah peta dari segala sesuatu yang sedang saya coba sembuhkan. Dan sekarang itu telah menjadi pusat krisis yang diciptakan keluarga saya melalui pilihan-pilihan yang telah saya peringatkan sepanjang hidup saya. Saya berjalan kembali ke dalam. Ketika saya kembali ke ruang duduk, mereka bertiga menatap saya seolah menunggu vonis. Mama membuka mulutnya, tetapi menutupnya lagi. Dia tampak takut mengatakan hal yang salah. Saya duduk perlahan. Suara saya terasa tenang, hampir terlalu tenang ketika saya mengatakan bahwa saya perlu mengonfirmasi sesuatu secara langsung dengan pihak galeri sebelum percakapan lain bisa dilanjutkan. Papa menegang. Dia bertanya mengapa. Saya mengabaikan pertanyaan itu dan mengeluarkan ponsel dari saku mantel saya. Saya melangkah ke lorong lagi dan menekan nomor pemilik galeri. Dia menjawab dengan nada hangatnya yang biasa, bertanya bagaimana kabar saya, dan apakah saya punya waktu untuk mempertimbangkan permintaan tentang dusun musim dingin. Saya memberitahu dia bahwa saya menelepon karena sesuatu yang mendesak telah muncul. Saya bertanya apakah dia bisa mengonfirmasi sekali lagi bahwa kolektor VIP dari Singapura itu adalah klien yang sama yang mengagumi lukisan itu di pameran. Dia mengonfirmasinya segera. Dia bilang klien itu sangat tersentuh oleh karya tersebut dan bertanya apakah itu mungkin tersedia di masa depan. Dia bilang dia belum pernah melihat mereka berlama-lama di depan sebuah karya seni seperti cara mereka berlama-lama di depan karya saya. Saya memejamkan mata sesaat dan membiarkan kata-katanya menetap. Kemudian saya memberitahunya bahwa saya menghargai informasinya dan akan menelpon lagi segera. Ketika saya kembali ke ruang duduk, Mama sedang meremas-remas tangannya. Dia menatap saya dengan campuran harapan dan ketakutan. Dia bertanya apakah galeri memberi saya informasi yang membantu. Saya bilang sekarang saya punya kejelasan tentang situasinya. Papa, saya menatap mereka satu persatu perlahan. Saya membiarkan keheningan membentang cukup lama agar berat momen itu terbangun. Kemudian, saya duduk lagi dan melipat tangan di pangkuan. Saya bilang saya bisa bicara dengan senimannya. Mama tersentak pelan, hampir terdengar seperti suara kelegaan. Dia melangkah maju seolah secara naluriah tertarik pada harapan. Dia bertanya bagaimana caranya. Dia bertanya apakah saya mengenal mereka. Dia bertanya apakah ada cara untuk menjangkau mereka dengan cepat. Saya bilang saya punya koneksi ke seniman itu. Saya bilang seniman itu mempercayai saya. Saya bilang jika ada percakapan yang harus dilakukan, sayalah orang yang bisa memulainya. Mama mengembuskan nafas yang sedari tadi dia tahan. Dia melangkah lebih dekat ke arah saya. Suaranya gemetar saat dia bilang dia bersyukur dan bahwa dia tahu saya tidak berhutang apapun pada mereka. Dia bilang dia menyesal keadaan menjadi begitu buruk. Dia bilang Dimas berada di bawah tekanan. Dia bilang Papa terlalu keras. Dia bilang dia berharap saya bisa menemukan cara untuk membantu mereka memperbaiki ini sebelum semuanya hancur berantakan. Papa tetap diam. Diamnya lebih keras daripada kata-kata yang keluar dari yang lain. Harga dirinya menelannya bulat-bulat. Dan untuk sekali ini, dia tidak bisa memerintah situasi. Dia tidak bisa mengintimidasi saya. Dia membutuhkan saya. Dan kami berdua mengetahuinya. Saya membiarkan ketenangan menetap lagi. Lalu saya menatap langsung padanya. Dia menahan tatapan saya,
Tetapi saya bisa melihat ketegangan di kedutan kecil rahangnya. Dia tidak ingin memberi saya sedikit pun kelonggaran. Dia tidak ingin mengakui kesalahan apapun, tetapi situasinya menuntut lebih dari yang bisa ditawarkan harga dirinya. Saya memberitahu mereka bahwa saya akan mempertimbangkan untuk menghubungi seniman itu. Bahu Mama turun karena lega. Dimas menghela napas dengan gemetar. Papa tidak bereaksi, tetapi matanya menggelap dengan cara yang memberitahu saya bahwa dia tahu ada pergeseran yang terjadi. Pergeseran yang tidak bisa dia balikkan. Kemudian saya mengatakan sesuatu yang membuat ruangan itu kembali hening. Saya bilang bahwa sebelum kontak apapun bisa terjadi, harus ada jaminan tertentu. Saya bilang seniman itu tidak akan bekerja dengan orang-orang yang tidak menghormati kerajinan mereka. Saya bilang seniman itu tidak akan membantu tanpa memahami konteks penuh dari apa yang terjadi dan mengapa. Mama mengangguk penuh semangat, mengatakan dia mengerti. Dimas bilang dia akan menjawab pertanyaan apapun. Papa tetap diam, tetapi tatapannya menajam. Saya melihat kembali ke arah mereka, merasakan kemantapan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya di rumah ini. Mereka bukan lagi sosok yang menjulang di atas saya untuk pertama kalinya. Mereka adalah orang-orang yang telah melewati batas dan membutuhkan seseorang yang telah mereka remehkan. Saya bilang saya akan berbicara dengan seniman itu secara pribadi. Saya bilang saya akan menyampaikan situasinya kepada mereka. Saya bilang saya akan memutuskan apa yang terjadi selanjutnya berdasarkan percakapan itu. Mama berterima kasih lagi. Suaranya tebal karena emosi. Dimas tampak seperti seseorang telah memberinya kesempatan kedua untuk bernapas. Papa tetap menyilangkan lengannya, tetapi diamnya bukan lagi tembok dominasi. Itu adalah diamnya seseorang yang akhirnya dipaksa menghadapi kesalahannya sendiri. Saat saya berdiri untuk meninggalkan ruangan, saya merasakan pergeseran kekuasaan mendarat sepenuhnya di dalam diri saya. Tidak keras, tidak penuh kemenangan, hanya stabil dan tidak dapat diubah. Mereka pikir seniman itu adalah orang asing, seseorang yang jauh, seseorang yang bisa mereka mohon, seseorang yang mungkin menyelamatkan mereka. Mereka tidak tahu seniman yang mereka butuhkan adalah putri yang sama yang mereka hapus keberadaannya. Ditolak, diremehkan, dan dipermalukan. Dan saya akhirnya siap untuk memutuskan berapa harga dari semua itu. Saya berbalik menuju ambang pintu. Mama memanggil saya, bertanya dengan lembut, apakah saya akan memberi mereka kabar terbaru? Saya bilang saya akan berbicara dengan seniman itu segera. Saya berjalan menyusuri lorong, membiarkan keheningan mengikuti saya seperti bayangan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasakan keseimbangan di dalam rumah itu miring ke arah saya. Saya tidak terburu-buru. Saya membiarkan setiap langkah membumikan saya. Ketika saya kembali ke ruang duduk, mereka semua masih di sana, membeku dalam posisi yang sama, seolah udara itu sendiri menahan mereka di tempatnya. Mama tampak penuh harap dengan cara yang menghancurkan sesuatu yang tua dan lelah di dalam diri saya. Dimas tampak terjebak antara rasa bersalah dan kelegaan. Papa tampak seperti orang yang berdiri di ujung terakhir harga dirinya. Saya duduk kembali perlahan, membiarkan kursi menstabilkan postur saya. Tidak ada dari mereka yang berbicara pada awalnya. Saya mengambil keheningan itu dan membentuknya menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah saya pikir akan saya katakan di rumah ini. Saya bilang saya sudah memikirkan permintaan mereka. Saya bilang bahwa ya, saya bisa menghubungi seniman itu. Saya bilang saya bersedia melangkah maju dengan koneksi itu. Tetapi tidak tanpa syarat. Syarat yang jelas. Syarat yang akan berdiri di tempat terbuka dan tidak bisa dibengkokkan nanti. Suara saya tetap datar, hampir tenang, tetapi ada baja di bawahnya. Mama berkedip pada saya seolah mencoba memahami dari mana ketegasan ini berasal. Papa menyipitkan matanya, dan baru saat itulah saya melihat kilatan kecil kepanikan di balik ekspresinya. Dia tahu apa artinya bagi saya untuk berbicara seperti ini. Dia tahu itu berarti dia telah kehilangan kendali. Saya terus bicara sebelum ada yang bisa menyela. Saya bilang ada 4 syarat, dan setiap satu dari syarat itu harus diterima sebelum ada yang bergerak maju. Syarat pertama,
Permintaan maaf publik. Bukan dibisikkan secara pribadi, bukan dijatuhkan sebagai komentar setengah hati. Permintaan maaf nyata di depan seluruh keluarga besar, di depan orang-orang yang sama yang menyaksikannya mempermalukan saya di meja makan. Saya bilang dia perlu mengakui apa yang dia katakan dan kerugian yang disebabkannya. Saya bilang penghinaan yang dia lemparkan pada saya perlu dibatalkan dengan visibilitas yang sama. Mama menarik napas tajam. Dimas bergeser, tetapi tidak ada yang berbicara. Papa tetap kaku, tetapi saya bisa melihat ketegangan di rahangnya bekerja bolak-balik. Syarat kedua, keluarga tidak akan lagi campur tangan dalam kehidupan pribadi saya. Tidak dalam hubungan saya, tidak masa depan saya, tidak rumah saya, tidak pilihan saya. Saya bilang tidak akan ada lagi perkenalan yang diatur, tidak ada lagi pertemuan rahasia dengan orang yang saya kencani, tidak ada lagi penilaian yang berpakaian sebagai kepedulian. Saya bilang hidup saya sudah terlalu lama dibentuk oleh harapan yang tidak pernah menjadi milik saya, dan bab itu berakhir. Dimas mengembuskan napas pelan, hampir seperti protes yang tidak dia miliki kekuatan untuk suarakan. Syarat ketiga, saya bilang saya akan melanjutkan jalur artistik dan profesional saya secara mandiri. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tekanan, tidak ada komentar. Saya bilang mereka tidak akan menggunakan seni saya sebagai alat untuk perusahaan atau untuk reputasi. Mereka tidak akan mengklaim apapun yang saya buat, dan mereka tidak akan menggunakan karya saya untuk mengangkat diri mereka sendiri. Karya saya adalah milik saya. Batas itu tidak akan bengkok. Syarat keempat, saya tidak akan mengambil uang dari keluarga. Tidak sekarang, tidak nanti. Tidak ada warisan, tidak ada dana perwalian, tidak ada saham perusahaan, tidak ada ikatan finansial yang bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar. Jika saya membantu mereka menyelamatkan kontrak melalui seniman itu bukan karena saya berhutang pada mereka, atau karena saya mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Itu akan menjadi tindakan integritas, bukan ketergantungan. Ketika saya selesai mendaftar syarat-syarat itu, keheningan di ruangan semakin dalam. Itu menekan ke sudut-sudut rumah, menyentuh foto-foto di dinding dan lantai kayu yang mengkilap. Cara air dingin mengisi bagian terendah dari sebuah lembah. Mama membisikkan sesuatu di bawah napasnya, nyaris tak terdengar. Kemudian dia mengangkat tangan ke wajahnya. Matanya terisi dengan cepat, hampir seperti kesedihan. Tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya juga. Pengakuan. Dia melihat versi saya yang seharusnya dia kenal sejak lama. Dimas melangkah maju sedikit. Suaranya terdengar tipis ketika dia mengatakan bahwa mungkin syarat-syarat itu terlalu ekstrim. Dia bilang perusahaan sudah berjuang dan tekanan yang dialami Papa sangat besar. Dia bilang kami butuh persatuan, bukan perpecahan. Dia bilang mungkin saya harus mempertimbangkan kembali sebagian dari apa yang saya minta. Saya mengangkat mata saya padanya dan berkata, tidak. Tidak keras, tidak agresif, hanya cukup tegas hingga menghentikannya di tengah kalimat. Selama bertahun-tahun, saya telah mengakomodasi harapan mereka dan menanggung konsekuensinya. Persatuan selalu berarti kebisuan di pihak saya dan kendali di pihak mereka. Jenis persatuan itu telah meretakkan saya lebih dari krisis apapun. Saya tidak akan kembali ke peran itu lagi. Mama mencoba berbicara kemudian. Suaranya gemetar saat dia bilang dia mengerti mengapa saya butuh batasan. Dia bilang dia mengerti saya telah terluka, bahwa saya telah diabaikan, bahwa dia berharap segalanya berbeda. Air matanya menyelinap turun ke pipinya, tetapi dia tidak menghapusnya. Dia bilang dia ingin memperbaiki keadaan, bahkan jika dia tidak tahu caranya. Papa masih tidak mengatakan apa-apa. Saya mengalihkan perhatian saya padanya. Dia duduk di sudut seperti monumen yang retak di tengahnya. Diamnya selalu menjadi senjata, tetapi sekarang rasanya seperti penghalang yang tidak bisa dia lewati. Selama bertahun-tahun, dia telah mengendalikan setiap ruangan yang dia masuki. Selama bertahun-tahun, dia percaya otoritasnya tidak perlu dipertanyakan. Sekarang, dia menghadapi seseorang yang telah dia tolak, seseorang yang telah dia remehkan, seseorang yang telah dia hapus.
Dan orang itu memegang satu-satunya tali penyelamat yang dibutuhkan perusahaan. Saya bilang saya butuh jawabannya. Tidak nanti, tidak setelah pertemuan lain, tidak setelah dia mendinginkan diri. Sekarang, untuk pertama kalinya sejak saya tiba, dia tampak tidak yakin harus berbuat apa. Harga dirinya melekat padanya seperti baju besi yang sudah mulai berkarat. Dia membuka mulutnya, menutupnya lagi, menelan ludah, lalu akhirnya memalingkan muka dari saya. Itulah saat saya merasakan sesuatu bergeser. Bukan kemenangan, bukan kejayaan, hanya kebenaran yang menetap di tempat yang semestinya. Dia meminta saya mengulangi syarat pertama. Saya bilang dia perlu meminta maaf secara terbuka. Dia mengerutkan kening, dan saya bisa melihat perlawanan bangkit dalam dirinya, lalu goyah. Dia bertanya apakah harus di depan semua orang. Saya bilang ya. Saya bilang itu harus sepadan dengan kerugiannya. Dia menatap lantai lagi. Mama meletakkan tangan lembut di lengannya dan membisikkan sesuatu tentang perusahaan. Sesuatu tentang masa depan. Sesuatu tentang bagaimana ini adalah satu-satunya cara. Dimas mengawasinya, menunggu dengan perhatian yang tampak hampir menyakitkan. Papa akhirnya menatap saya lagi. Suaranya ketika keluar terdengar serak. Dia bertanya apa syarat kedua. Saya mengulanginya. Dia tidak membantah kali ini. Rahangnya menegang, tetapi dia tetap diam. Dia bertanya tentang syarat ketiga. Saya mengatakannya dengan tenang lagi. Tidak ada campur tangan dalam karir saya. Kemandirian, rasa hormat, jarak. Dia mengangguk sekali dengan kaku. Hampir seperti tubuhnya melakukannya sebelum pikirannya bisa keberatan. Kemudian dia bertanya tentang yang keempat, yang memutuskan ikatan keuangan sepenuhnya. Dia tampak bingung olehnya. Dia bilang dia tidak mengerti mengapa saya akan menolak uang yang secara teknis menjadi hak saya. Saya memberitahunya bahwa saya tidak menginginkan apapun yang bisa diubah menjadi tali kekang. Saya bilang, kebebasan tidak ada artinya jika orang lain memegang kuncinya. Ekspresinya berubah. Kemudian sesuatu pecah di tepi posturnya. Mungkin harga diri, mungkin ketakutan, mungkin flicker pertama pemahaman bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk membentuk saya. Mama berbisik bahwa mereka harus setuju, bahwa sudah waktunya untuk mendengarkan, bahwa kehilangan segalanya tidak sebanding dengan mempertahankan versi lama keluarga yang sudah hancur berantakan. Papa menjaga matanya tetap pada saya. Detik itu membentang panjang dan tajam di antara kami. Saya menolak untuk memalingkan muka. Setelah momen yang terasa seperti berlangsung beberapa tahun, dia mengangguk. Tidak cepat, tidak anggun. Tapi dia mengangguk. Dia bilang dia setuju dengan syarat-syarat itu. Suaranya tipis, hampir asing di telinga saya. Itu tidak terdengar seperti penyerahan diri. Itu terdengar seperti seorang pria yang akhirnya menyadari kekuasaannya memiliki batas. Mama mengembuskan napas yang berubah menjadi isak tangis. Dia menutupi mulutnya dan menyeka pipinya dengan cepat. Dimas menghela napas lega, meskipun bahunya masih merosot di bawah rasa malu dari segala sesuatu yang mengarah pada momen ini. Saya tetap duduk. Saya tetap stabil. Papa bilang saya tidak bereaksi. Saya membiarkan kata-katanya melayang di ruangan. Tidak menyentuh apapun. Kata-kata itu mudah. Perubahan itu tidak. Saya berdiri perlahan. Mereka mengikuti gerakan saya dengan mata hati-hati, seperti orang-orang yang menonton seseorang membongkar potongan-potongan terakhir dari kehidupan yang mereka asumsikan tidak akan pernah berubah. Saya memberitahu mereka bahwa saya akan menghubungi seniman itu. Saya bilang saya akan memberi mereka kabar terbaru segera. Saya tidak menjanjikan apapun lagi. Kemudian saya berjalan menuju ambang pintu lagi, membiarkan pergeseran udara menetap di belakang saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya telah mengucapkan syarat-syarat yang menjadi milik saya, dan keluarga yang pernah mencoba menahan saya, akhirnya dipaksa untuk mendengarnya. Keesokan paginya, Mama mengirim pesan teks menanyakan apakah saya bisa kembali ke rumah pada sore hari. Dia bilang pertemuan keluarga sudah diatur. Dia bilang Papa sedang bersiap.
Dia bilang mereka semua akan ada di sana. Pesan-pesannya datang dalam semburan pendek penuh harapan cemas. Saya membacanya sambil duduk di apartemen saya dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Dan untuk waktu yang lama, saya tidak bergerak. Saya tidak gugup. Saya tidak marah. Saya merasakan sesuatu yang lebih dekat dengan kejelasan. Jenis yang datang ketika luka berhenti terasa sakit seperti dulu. Saya tiba di rumah tepat setelah cahaya sore mulai menetap di balik atap-atap tetangga. Mobil-mobil memenuhi jalan masuk. Tante, paman, sepupu, orang-orang yang ada di makan malam itu dan menyaksikan penghinaan saya tanpa melangkah masuk. Orang-orang yang berbisik di balik serbet mereka dan menghindari kontak mata ketika papa menyebut saya memalukan. Sekarang mereka kembali menunggu pertunjukan ke arah yang berlawanan. Mama menemui saya di pintu depan. Dia memegang lengan saya dengan semacam kelegaan yang gemetar saat dia membimbing saya ke dalam. Rumah itu lebih hangat dari biasanya, penuh dengan gumaman dan langkah kaki yang bergeser. Saya bisa merasakan ketegangan berdenyut melalui lorong-lorong seperti arus rendah. Di ruang duduk, kursi-kursi telah diatur menjadi setengah lingkaran longgar. Papa berdiri di dekat perapian, kaku dan formal. Ekspresinya dipahat dari sesuatu yang rapuh. Dimas duduk di ujung kursi. Jari-jarinya terjalin erat di antara lututnya. Saya masuk dan berdiri di tengah ruangan. Percakapan menjadi tenang. Mata mengikuti saya. Ada yang penasaran, ada yang tidak nyaman. Ada yang merasa bersalah, meskipun banyak dari mereka selalu menghindari rasa bersalah dengan berpura-pura tidak pernah melihat apapun. Mama melangkah di samping papa dan membisikkan sesuatu padanya. Dia tidak menanggapi. Dia tetap melipat lengannya di dada, lalu perlahan menurunkannya seolah tubuhnya mengingatkannya pada komitmen yang telah dia buat. Dia berdeham. Ruangan itu menetap. Dia mulai dengan mengatakan dia memiliki sesuatu untuk disampaikan. Suaranya terdengar tegang dan tidak akrab. Saya pernah mendengarnya berbicara di penggalangan dana dan pertemuan perusahaan dengan nada percaya diri dan mantap yang menarik orang masuk. Ini sama sekali tidak seperti itu. Ini dilucuti, dipaksa melalui harga diri, dibentuk oleh kebutuhan alih-alih pilihan. Dia bilang dia telah mengucapkan kata-kata di makan malam akhir tahun yang seharusnya tidak pernah dia ucapkan. Dia bilang perilakunya tidak pantas. Dia bilang dia telah menyebabkan kerugian. Dia bilang dia telah mempermalukan seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Ruangan bergeser. Seseorang berdeham. Seseorang lain menatap lantai. Tapi saya tidak merasakan gerakan di dalam. Tidak ada kepuasan, tidak ada lonjakan kemenangan. Permintaan maafnya tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan saya. Itu dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan. Dan itu tidak masalah. Saya tidak membutuhkan apapun lagi darinya. Papa melanjutkan, tersandung sekali pada kalimatnya. Dia bilang dia telah membiarkan tekanan dan stres mengaburkan penilaiannya. Tetapi tanggung jawab tetap ada padanya. Dia bilang dia berhutang maaf pada saya. Kemudian dia berhenti dan menatap langsung pada saya. Wajahnya ditarik kencang di sekitar matanya, tetapi tidak ada agresi, tidak ada tantangan. Hanya seorang pria yang menelan egonya sendiri, karena dia tidak punya pilihan lain. Dia bilang dia minta maaf. Ruangan itu jatuh sepenuhnya sunyi. Bahkan ventilasi AC sepertinya diam. Saya mengangguk sekali, gerakan kecil, pengakuan yang tenang. Saya tidak berterima kasih padanya. Saya tidak menghiburnya. Saya tidak berusaha melunakkan momen itu untuk siapapun di ruangan itu. Permintaan maaf itu miliknya, bukan milik saya untuk dibawa atau diringankan. Mama mengembuskan napas dengan gemetar dan meraih lengannya. Tetapi papa melangkah menjauh dengan gerakan halus dan tegang, seolah kontak fisik mungkin mematahkan sisa kendali yang dia pegang. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Permintaan maaf sudah dilakukan, syarat-syarat telah dipenuhi. Saya bisa merasakan pergeseran beriak melalui ruangan seperti angin dingin. Semua orang melihatnya. Selama bertahun-tahun, mereka menyaksikannya memperlakukan saya seperti bagian paling tidak berharga dari keluarga. Sekarang,
Mereka menyaksikannya berdiri di depan ruangan dan mengakui kesalahannya sendiri. Itu mengubah bentuk setiap hubungan di rumah itu. Diam-diam, secara permanen. Saya membiarkan keheningan bertahan sejenak. Kemudian, saya bilang saya akan menghubungi galeri. Mama mengangguk cepat, menyeka matanya. Dimas menegakkan posturnya dengan rasa harapan yang terlihat. Papa menurunkan dirinya perlahan ke kursi. Kelelahan terukir di garis-garis wajahnya. Saya melangkah menjauh dari tengah ruangan dan berjalan menuju lorong, mengeluarkan ponsel dari saku mantel saya. Sudah ada beberapa panggilan tak terjawab dari pemilik galeri. Saya memutar nomornya dan melangkah keluar ke teras, di mana udara dingin membersihkan paru-paru saya. Dia menjawab segera. Suaranya hangat, tetapi saya bisa mendengar urgensi di bawahnya. Dia bilang klien VIP telah menindaklanjuti lagi, dan bahwa mereka masih bersedia membuka kembali percakapan jika seniman menghubungi mereka dengan kejelasan tentang situasinya. Dia bertanya apakah saya sudah memutuskan bagaimana melanjutkannya. Saya memberitahunya saya siap untuk bergerak maju. Saya memberitahunya seniman itu akan berbicara kepada klien. Dia tidak tahu dia sedang berbicara dengan senimannya. Itu adalah bagian dari pelindungan yang telah saya bangun. Tapi mendengar kelegaannya melembutkan sesuatu di dalam diri saya. Dia bilang dia akan mengatur panggilan dengan klien dan asistennya, dan bahwa dia akan menyampaikan detailnya kepada saya dalam waktu 1 jam. Ketika saya melangkah kembali ke dalam rumah, keluarga telah menyebar ke dalam kantong-kantong kecil percakapan. Beberapa menghindari tatapan saya. Beberapa mencoba mendekati dengan simpati yang canggung. Saya berjalan melewati mereka tanpa berhenti. Mama bergabung dengan saya di lorong. Dia bertanya apakah semuanya bergerak maju. Saya memberitahunya ya. Dia menekan tangan di dadanya dan berbisik bahwa dia bersyukur. Saya mengangguk, tetapi tidak merasa ada alasan untuk bicara lebih banyak. Malam itu, saya menerima detail panggilan yang dijadwalkan. Saya berbicara dengan pemilik galeri lagi, dan dia menyampaikan kekhawatiran klien. Mereka tidak ingin pemalsuan itu mencerminkan buruk pada seniman. Mereka tidak ingin kekaguman mereka terhadap karya itu dikaitkan dengan ketidakjujuran. Mereka menginginkan jaminan bahwa seniman tidak terlibat dalam isyarat palsu itu. Kemarahan telah bergeser dari penghinaan menjadi kekecewaan, yang lebih mudah untuk dikerjakan. Saya memberitahu pemilik galeri bahwa saya akan menyusun pernyataan untuk dia sampaikan. Saya menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun pesan yang menjelaskan bahwa seniman tidak memiliki pengetahuan tentang pemalsuan dan tidak mengizinkan replikasi apapun. Saya menulis bahwa seniman menghargai keaslian dan integritas di atas segalanya. Saya menulis bahwa seniman bersedia membuka kembali komunikasi selama rasa hormat itu timbal balik. Kata-kata itu mengalir dengan mudah karena itu milik saya. Setiap bagian dari pernyataan itu berasal dari pengalaman saya sendiri, ditolak dan divalidasi oleh orang-orang yang percaya mereka memiliki saya. Pemilik galeri mengirimkannya ke klien malam itu juga. Keesokan paginya dia meneruskan tanggapan mereka. Mereka menerima penjelasannya. Mereka bilang mereka menghargai transparansi itu. Mereka bilang mereka bersedia melanjutkan negosiasi dengan perusahaan keluarga Wijaya dengan syarat bahwa interaksi di masa depan akan ditangani dengan kejujuran langsung. Menjelang sore, kemitraan telah diselamatkan. Saya berkendara ke rumah itu lagi, bukan karena saya ingin merayakan dengan mereka, tetapi karena saya ingin menutup siklus ini. Dimas menemui saya di pintu kali ini. Kelegaannya terlihat dalam kelonggaran bahunya. Dia bilang mereka sudah mendengar dari klien. Dia bilang kontraknya masih hidup. Dia bilang mereka berhutang segalanya pada seniman itu. Dia tidak tahu dia sedang berbicara dengan orang yang diam-diam menyelamatkannya dari kejatuhan keputusasaannya sendiri. Papa muncul di belakangnya. Ekspresinya kaku, tertahan, tetapi tidak ada kemarahan di sana lagi. Hanya kelelahan dan sesuatu yang tampak samar-samar seperti pengakuan. Dia mengangguk pada saya tanpa berbicara. Saya mengangguk balik. Mama bergegas ke ruangan. Air mata di matanya lagi. Dia bilang perusahaan bisa bernapas untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu.
Dia bilang dia tidak tahu bagaimana berterima kasih pada senyuman itu. Dia bilang dia bersyukur bahwa saya adalah jembatan di antara mereka. Saya membiarkannya bicara. Rasa terima kasihnya tidak perlu mencapai kebenaran tentang siapa seniman itu. Belum. Mungkin tidak akan pernah. Saya hanya mengatakan bahwa seniman itu peduli tentang integritas dan menghormati klien. Saya bilang situasinya telah diselesaikan. Dan itu sudah cukup. Sesaat, rumah itu jatuh ke dalam ketenangan yang gelisah. Tidak tegang kali ini, hanya tidak pasti. Seperti semua orang menunggu untuk melihat bentuk apa yang akan diambil keluarga sekarang setelah fondasi lama retak. Kemudian, sesuatu terjadi yang tidak bisa disembunyikan oleh satu pun dari mereka. Perubahan halus. Pergeseran di belakang mata mereka. Realisasi bahwa putri yang mereka tolak, abaikan, dan kecilkan adalah orang yang sama yang telah menarik mereka kembali dari tepi jurang. Mereka memahami sesuatu yang lebih dalam dari rasa terima kasih. Mereka mengerti bahwa mereka telah salah tentang saya. Bukan hanya dalam seminggu terakhir, tetapi selama bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya menyaksikan keluarga saya menunduk. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan isyarat, tetapi dalam pengakuan sunyi bahwa keseimbangan telah berubah selamanya. Saya membiarkan momen itu beristirahat di antara kami. Saya mengumpulkan mantel saya dari sandaran kursi dan melangkah menuju ambang pintu. Saya memberitahu mereka bahwa saya akan tetap berhubungan. Kemudian saya melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Keheningan terasa lebih bersih kali ini, lebih lembut. Beban di dada saya telah terangkat. Angin menyisir rambut saya saat saya berjalan ke mobil saya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa sepenuhnya berada di luar bayangan mereka. Saya membuka kunci pintu dan duduk di belakang kemudi, membiarkan keheningan membasuh saya. Keluarga telah berubah, kontrak diselamatkan. Permintaan maaf telah diucapkan, tapi tidak satu pun dari hal-hal itu yang menjadi titik balik yang sebenarnya. Titik baliknya sederhana. Mereka akhirnya melihat saya, dan saya tidak lagi membutuhkan mereka untuk melakukannya. Pikiran itu menetap begitu tenang di dada saya, sehingga sesaat saya bahkan tidak menyadari berapa banyak ruang yang diciptakannya. Saya berkendara menjauh dari rumah itu. Merasa seperti seseorang telah membuka jendela di dalam diri saya setelah bertahun-tahun udara pengap. Lampu jalan kuning mengikuti saya menyusuri jalan panjang menuju apartemen saya, lembut dan pucat di kaca depan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidak merasakan beban nama keluarga kami menekan bagian belakang leher saya. Berminggu-minggu yang menyusul, hanyut dalam campuran aneh antara ketenangan dan penyesuaian. Hidup tidak jatuh sempurna pada tempatnya, tetapi tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus saya lawan setiap pagi. Saya kembali ke pekerjaan saya, perlahan masuk ke proyek-proyek yang telah menunggu saya, sebelum segalanya dengan Papa dan Dimas meledak. Klien menelepon, pertemuan dijadwalkan, dan kenyamanan rutinitas membantu saya menemukan pijakan saya lagi. Pada sore hari, ketika cahaya miring melalui jendela dengan tepat, saya menemukan diri saya melukis lagi. Kanvas saya berdiri di sudut yang sama di apartemen saya, di mana ia selalu berada. Tapi rasanya berbeda sekarang. Mungkin karena saya akhirnya merasa berbeda ketika saya mengambil kuas. Tidak ada lagi suara di belakang pikiran saya yang membisikkan bahwa itu buang-buang waktu, atau bahwa pekerjaan nyata ada di dalam ruang rapat, bukan studio. Keheningan di dalam diri saya telah berubah bentuk. Ia punya ruang untuk saya sekarang. Hubungan saya dengan Raka kembali ke tempatnya dengan mudah, seperti pintu yang telah menunggu untuk dibuka lagi. Dia tidak pernah menekan saya tentang situasi keluarga. Dia tidak pernah meminta pembaruan atau solusi atau pengampunan yang belum siap saya berikan. Dia hanya muncul ketika saya membutuhkannya, menjatuhkan makanan di luar pintu saya ketika saya terlalu lelah untuk berpikir, dan duduk di samping saya pada malam-malam ketika saya menginginkan ditemani tanpa percakapan.
Terkadang kami berbicara tentang masa depan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang lembut dan mungkin. Terkadang, kami tidak berbicara tentang apa-apa sama sekali. Keduanya terasa seperti penyembuhan. Keluarga saya menjaga jarak mereka, bukan karena kebencian, tetapi sesuatu yang lebih tidak pasti. Jarak yang hati-hati, waspada, seolah mereka mencoba mempelajari langkah-langkah baru dalam tarian yang telah mereka rusak selama bertahun-tahun. Mama mengirim beberapa pesan, singkat, lembut, tidak pernah meminta lebih dari yang bisa saya berikan. Saya menjawab kadang-kadang, kadang tidak. Dia tampaknya mengerti bahwa bentuk baru di antara kami ini membutuhkan ruang. Dia tidak lagi memohon saya untuk kembali ke rumah, atau berpura-pura cara hidup lama masih berhasil. Dia hanya bertanya apakah saya sehat, apakah saya makan, apakah pekerjaan berjalan lancar. Hal-hal kecil, hal-hal mudah, hal-hal yang mungkin ditanyakan seorang ibu tanpa menuntut imbalan apapun. Papa tidak menghubungi. Dia tetap diam dengan cara yang sama seperti bumi tetap diam setelah badai. Saya tidak mengharapkan apa-apa lagi. Saya tidak meminta transformasi, hanya akuntabilitas, dan dia telah memberikan versi terkecil dari itu yang bisa dia kelola. Permintaan maaf itu adalah pintu yang menutup, bukan membuka. Saya tidak membutuhkan dia tumbuh menjadi pria yang lebih baik untuk saya. Saya hanya butuh dia berhenti mengecilkan saya. Satu sore menjelang akhir Januari, saya berdiri di dekat jendela di apartemen saya, memperhatikan cahaya bergerak melintasi lantai. Di luar, langit Jakarta mendung namun cerah, dan udara memiliki ketajaman yang membuat seluruh dunia terasa lebih tenang. Saya sedang mencampur cat untuk kanvas baru, yang telah terbentuk perlahan dalam pikiran saya sejak malam segalanya berubah. Tidak ada rasa urgensi, tidak ada tekanan untuk membuktikan apapun, hanya tarikan tenang dan mantap menuju penciptaan. Saya memikirkan betapa berbedanya hidup saya sekarang, karena saya bisa bernapas tanpa melihat dari balik bahu saya untuk harapan orang lain. Saya memikirkan wanita yang saya sebulan yang lalu, duduk di meja makan itu, menunggu persetujuan dari seseorang yang tidak pernah belajar cara memberikannya. Saya memikirkan wanita yang sedang saya jadikan satu keputusan pada satu waktu. Saya mencelupkan kuas saya ke dalam cat dan menekan goresan pertama ke kanvas. Warnanya menyebar dengan mudah, kaya, dan hangat. Rasanya seperti merebut kembali sesuatu, seperti kembali ke diri sendiri setelah absen yang lama. Saat lukisan mulai terbentuk, saya menyadari saya tidak menyesali kata-kata yang saya ucapkan di makan malam akhir tahun itu. Kata-kata itu keras ya, tetapi itu adalah kebenaran saya. Dan terkadang, kebenaran harus tajam untuk memotong kebisingan. Jika Anda pernah diberitahu bahwa Anda terlalu berlebihan atau tidak cukup untuk keluarga Anda sendiri, ingatlah ini. Keheningan bisa menjadi kekuatan, dan kebenaran bisa menjadi balas dendam yang paling keras.